Iya, jangan. Ini kita bisa sehat. Ini pakai coklat nih. Background-nya juga mirip coklat-coklat. Nggak janjian. Iya, Pak. Tadi saya di ruangan yang lain, Pak. Ruangan yang Oh, background-nya agak hijau gitu. Tapi oh, sinyalnya kurang kuat. oh, Saya pindah ke sini. Cuma ini nih di atas saya void. oh, Nah, habis void itu lantai 2 di mana anak saya isolasi. oh, Jadi oke. saya sebenarnya sudah 2 minggu nggak duduk di sini nih. Tapi eh, anak saya gejalanya sudah hilang. Oh, puji Jadi Tuhan. sudah 4 hari malah kali ya, 4 hari nggak Hmm, demam, hmm, suhunya 36,2, 36. hmm, Terus hmm, batuknya juga, kalau batuk baru 2 hari terakhir, 1 hari terakhir ini saya nggak dengar lagi. Demamnya juga udah enggak, saturasinya hmm, 97. hmm, Terus saya antigen sendiri ya 2 hari hmm, lalu. 2 hari lalu hmm, antigen sendiri negatif, tapi baru besok hmm. PCR. Oke. Makanya saya berani duduk di sini. Tapi nanti saya bertanya Pak Dokter, kalau jawabannya mengkhawatirkan saya pindah. Ya, sebentar Pak. Satu lagi saya buka Facebook dulu Oh, untuk jaga-jaga kalau ini sudah komen. ada yang bertanya di sana biar saya siap. Karena Di kemarin Facebook. saya nggak nggak lihat Facebooknya, rupanya banyak pertanyaan Hmm, juga di Facebook. Jadi biar saya rangkep ini apa namanya kerjanya. Komen kayaknya. Saya buka dulu Facebooknya. Kita sudah streaming. Ya, Pak Dokter sehat ya Pak Dokter? sehat, puji Tuhan. Wah, ini makanya perlu belajar rahasianya nih. Pak Dokter, kalau saya kan nama lengkapnya lupa ya. Dokter Resa, lengkapnya siapa Pak Dokter? Resa Kurniawan, Tanuwiharja. Resa Kurniawan Tanuwiharja. Tanuwiharja. Tiga Iya. kata, mantap ya. Nah, kalau prakteknya di rumah sakit mana Dokter? Saya sebagai ASN ya, PNS di Rumah Sakit Paru Dr. H. Rotinsulu di Bandung, itu Rumah Sakit Vertikal Kemenkes, dan saya juga di Rumah Sakit Santosa Sentral Bandung, untuk yang swastanya, dan saya juga praktek di Klinik Utama Tan Medika. Wah, jadi memang nggak salah ya, memang betul di bidang paru-paru ya Dokter ya. Iya Pak. Kalau saya boleh bertanya, sudah berapa ratus atau berapa ribu jangan-jangan pasien COVID yang dari tahun lalu awal pandemi sampai sekarang dokter tangani? Ya kalau ribuan sih enggak ya, karena kan kita rumah sakitnya juga terbatas. Jadi sesuai dengan kapasitas rumah sakit ya. Jadi kalau untuk tahun lalu memang belum sehebat sekarang. Yang sekarang ini luar biasa ya, varian Delta itu. Wah, kayaknya ada yang bocor nih Pak. Oke. Ada yang belum di-mute. Ya, jadi kalau totalnya kira-kira aja berapa ratus dokter? Waduh, nggak ingat Pak, nggak ngitung itu mah karena cepat sekali ya. Mutasinya ya. Kebetulan saat ini memang waktu tahun lalu itu saya masih megang bangsal dan itu pun bergantian ya kita masuknya. Nggak mungkin satu dokter setiap hari masuk karena itu akan meningkatkan resiko ya pajanan ya kan. Jadi kita bergantian, kita bentuk tim dan kita bergiliran untuk mengadakan visit ke ruang COVID untuk masuk. Karena kan untuk masuk ke ruang COVID itu ya kita harus menggunakan APD level 3, terus setelah beres visit, itu satu alur, kemudian di tahap akhirnya itu kita harus mandi, Pak. Gitu. Setelah mandi baru kita mengenakan itu. Hari bisa mandi berapa kali, dokter? Itu dia, Pak. Makanya kita harus bergantian. Kalau nggak masuk angin. Makanya dokter makin putih aja ini. Itu dia, Pak. Jadi harus bergantian. Kalau tahun lalu saya masih megang di bangsal ya. Nah, untuk yang sekarang ini kebetulan saya ditugaskan untuk di ICU COVID di Rumah Sakit Rotinsulu. Ya memang sih kapasitasnya sedikit ya terbatas, hanya total 6 bed. Jadi memang
yang saya tangani memang 6 bed itu gitu. Tapi memang pergantian sangat cepat, Pak. Terus terang. Tapi di ICU itu berarti udah Iya. kelas berat semua itu. Iya, iya. Iya. Jadi pasiennya kalau nggak yang stay-nya lama atau yang langsung cepat meninggal gitu, langsung ganti lagi perputarannya. Karena sudah ditangani dokter paru-paru ya. Iya. Oke. Nah, tadi bicara ujung terakhirnya mandi gitu ya. Maka ini juga kan saya ini isolasi mandiri ya. Anak saya paling kecil COVID. Jadi juga saya bilang sama istri, kalau habis ke lantai 2 turun mandi lagi. Ngantar makan pagi mandi, ngantar makan siang mandi. Udah mandi keramas lagi. Masuk angin tuh. Siap-siap itu Pak, siap-siap tolak angin. Jadi kalau istri berkali-kali keramas itu kalau orang Sunda tetangga bisa mesem-mesem Pak. Iya bener. Betul. Kalau di Sunda kan mandinya karena hal yang lain itu. Keramas ya. Jadi, oke dokter, saya mungkin mulai mulai hal-hal yang ringan dulu deh. Ini mungkin belum ke paru-paru ya. Jadi ini memang pertanyaan saya juga. Ketika anak COVID, lalu katakanlah mulai membaik, kan bisa PCR dulu atau membaik dulu. Kalau di rumah sakit kan mungkin kayak 7 hari sekali malah di PCR. Jadi bisa PCR-nya negatif, tapi batuknya masih ada. Tapi kalau saya di rumah begini, bolak-balik PCR, ngantrinya panjang banget. Belum di antrian PCR itu banyak orang-orang yang udah pasti terduga COVID. Nah, anak nggak bisa pergi sendiri, istri nganter takut kena. Jadi akhirnya saya PCR-nya tuh tunggu betul-betul semua gejalanya hilang gitu, udah supaya nanti udah negatif deh gitu. Nah, yang saya tanyakan, ini kan COVID Delta ini kan, satu ruangan 20 pegawai, satu batuk semuanya kena gitu ya, sehingga kantor anak saya itu 50 pegawai, 18 kena. Yang kena itu ya kira-kira yang satu ruangan gitu ya. Dan juga kan beritanya kan memang penularannya cepat sekali. Ya. Itu yang bikin kita juga isolasi mandiri cukup ngeri gitu. Belum lagi hari pertama antigen positif, batuknya ringan. Itu hari keempat anak saya demamnya udah 40. Jadi waktu 39 kita udah nervous. Lalu demamnya 40, kompres sana kompres sini gitu ya, terus sesak nafas hari keempat. Nah, tapi pertanyaan saya, ketika gejalanya mulai berkurang gitu ya, saturasi udah mulai naik. Nah, pertanyaannya itu kapan dia berhenti menularkan, dokter? Oke. Ya memang itu tidak bisa dikaitkan dengan gejala klinis ya, gitu. Karena untuk gejala klinis itu bahkan ada yang bisa setelah sembuh pun ada yang masih bergejala klinis sampai berbulan-bulan setelahnya. Itu dinamakan long COVID. Jadi memang sangat sulit untuk menilai itu dari gejala klinisnya. Yang bisa kita lakukan memang kalau kondisi ideal adalah pemeriksaan PCR. Nah, dari PCR itu kita bisa melihat nilai CT-nya. Jadi nilai CT itu bukan untuk hanya untuk menentukan atau melihat perbaikan atau progres kesembuhan dari seseorang. Itu lebih mengarah ke sana. Bukan seperti yang sudah banyak tersebar di media-media sosial ya. Kalau CT sekian mengeluarkan apa segala macam, bukan. Jadi banyak juga pasien saya yang sudah bergejala dicek PCR, nilai CT-nya tuh di atas 30-an. Ya, kalau yang di sebaran hoax itu kan di atas 30 sudah tidak menularkan. Loh ya salah, ini orang baru sakit, tapi nilai CT-nya sudah di atas 30. Tapi dia masih menularkan karena masih bergejala full. Ya, ada batuk, sesak, dan lain-lain. Jadi, misalkan PCR positif. Nah, kita bisa menilai nilai CT-nya. Nah, dari sana, kita mengharapkan bahwa saat PCR kita ulang, itu nilai CT-nya membaik. Meningkat, maka itu akan menuju kesembuhan. Itu kita melihat ada perbaikan. Nah, biasanya kalau misalkan ada penelitian juga yang merangkum ya, penelitian dari Inggris bulan Agustus 2020 rasanya tuh. Dia menemukan nilai-nilai CT. Itu memang dalam kondisi ideal ya. Itu dari yang CT-nya di bawah 20, kemudian mereka obati, kemudian mereka memeriksakan PCR lagi. Mereka menilai bahwa bila CT-nya sudah di atas 25 di situ, maka biasanya sudah tidak menularkan. Mereka bilang seperti itu. Tapi itu kan di kondisi ideal ya. Itu kita tidak bisa menyamakan dengan kondisi di kita yang sedang pandemi puncak-puncak, nggak tahu udah puncak atau belum ini, tapi sedang hangat-hangatnya pandemi seperti ini. Jadi
Dan seperti tadi Pak Jarod bilang, kita tidak leluasa untuk memeriksakan PCR. Beda seperti kalau pasien yang sudah dirawat inap. Maka itu kan bisa diperiksakan PCR kapanpun sesuai dengan instruksi dokter. Kalau kita di luaran ini kan susah gitu. Tapi memang menurut jurnal itu, kalau kadar CT-nya itu semakin membaik, ya misalkan dari awal terdiagnosa di bawah 20 lah katakan, atau 20-an. Terus kemudian pada CT ulangannya itu sudah meningkat, PCR ulangan CT-nya meningkat, walaupun masih positif, tapi PCR-nya sudah meningkat, 25-30, maka mereka berasumsi, gitu. Mereka bisa menilai bahwa tingkat penularannya itu sudah sangat turun. Ya. Dan bahkan untuk pasien-pasien tertentu, misalkan yang gejala klinisnya sudah tidak ada, tapi PCR-nya masih terdeteksi, dengan nilai CT-nya yang tinggi, yaitu bisa dianggap bahwa itu hanya fragmen virus yang sudah mati. Gitu. Karena jadi kalau virusnya sudah jadi bangkai lah istilahnya ya, sudah betul. pecah. Tapi betul. itu di tes PCR masih kedeteksi sebagai virus kan? Betul. Ini masih karena positif, ya. Betul, karena RNA-nya masih bisa dilakukan polymerase chain reaction. Gitu. Karena masih ada RNA-nya, dan RNA-nya itu masih bisa terbaca, dan itu masih bisa dilakukan amplifikasi. Nah, setelah diamplifikasi akan terdeteksi positif, gitu. Padahal itu hanya fragmen pecahannya. Sebab nanti dari PCR itu kan dia akan mendeteksi 3 gen, ya gen E, sama RP ya rasanya tuh. Nah itu, jadi kalau salah satu pecahannya itu masih bisa dilakukan amplifikasi, dia akan terdeteksi, Pak. Tapi kalau mau aman ya sebenarnya tidak menular itu setelah gejalanya hilang dan PCR negatif ya Pak ya? Betul. Jadi setelah PCR negatif itu bisa kita anggap valid deh, ya kita bisa yakin PCR negatif. Sebab seperti tadi kadang-kadang gejalanya pun masih ada, gejala pasca COVID-nya itu. Kalau Bapak lihat mungkin tinggal cari di internet ya, itu namanya istilahnya long COVID. Ya, itu bisa berbagai macam. Gejala batuk ya dokter ya? Ya, gejala batuk, napas pendek, cepat capek, staminanya atau napasnya tidak sepanjang yang dulu sebelum mereka sakit. Nah, itu gejala-gejala yang umum. Tapi masih banyak gejala-gejala yang lainnya ya, gejala ikutan yang di luar paru, gejala neurologi, gejala kardiovaskuler, gejala psikosomatis itu masih ada. Ya. Nah, misalnya merasa sehat, tapi begitu olahraga ternyata biasanya 30 menit, ini 5 menit udah terengah-engah gitu ya. Ya, betul. Ya, ya. Nah, tapi gini, ada yang bilang lagi betul-betul aman tidak menular kalau PCR-nya itu 2 kali negatif dengan jeda 3 hari atau 7 hari. Betul, dokter? Atau nggak harus? Ya, betul. Ya, betul. Jadi waktu di awal kita rekomendasi di WHO memang mengatakan seperti itu. Kita mencari yang benar-benar benar-benar aman, itu 2 kali negatif. Tapi setelah mereka melakukan penelitian kembali, ternyata 1 kali aja cukup. Karena apa? Kalau misalkan dilakukan yang kedua kali, itu kadang-kadang ada yang suka memberikan hasil positif lagi, Pak. Nah, positifnya ini apakah positif palsu, ataukah benar-benar reinfeksi, apakah reaktivasi? Itu agak sulit. Jadi kita memegang klinis pasien juga tidak bisa dilakukan, tidak bisa dipegang 100% karena apa? Seperti tadi, jika pasiennya masih ada gejala pasca COVID, long COVID, terus ternyata pas dilakukan pemeriksaan PCR ulang setelah negatif nih, kita lakukan lagi, ternyata dia positif. Padahal itu hanya fragmennya saja gitu. Orang-orang bisa berasumsi mengecap bahwa pasien ini masih infeksius, jadi langsung diisolasi lagi gitu. Padahal enggak sebenarnya. Mungkin terdeteksi itu adalah hanya serpihan-serpihan aja, serpihan virus yang kebetulan terdeteksi gitu. Terdeteksi dari swab orofaring atau nasofaring dari si pasien tersebut. Dan gejalanya adalah gejala dari long COVID, gejala pasca COVID-nya, bukan gejala infeksi yang akut. Gitu. Antara PCR dengan gejala klinisnya perlu dikombinasi di analisanya. Betul. Ya dokter. Iya, makanya jadi memang kita tidak bisa memberikan penilaian tersebut gitu hanya dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak bisa. Jadi memang kembali ke dokter yang menangani pasien tersebut, bagaimana dia harus menilai semua aspek dan lain-lain segala macam baru bisa ditentukan. Tapi sekarang ini memang WHO sudah merubah regulasinya bahwa dengan PCR sekali aja cukup. Gitu. Nah, sekarang mulai masuk ke areal paru-paru. Mungkin saya lanjutkan dulu dengan yang pertanyaan terakhir tadi. Nah, PCR-nya katakanlah negatif, gejala klinis masih ada sedikit. Untuk menentukan betul-betul sehat apa tidaknya,
gimana data mengenai misalnya dilihat paru-parunya, dokter? Apa di situ lebih yakin lagi bahwa oh ini paru-parunya masih jelek atau udah bagus walaupun ada batuknya? Mungkin kan batuk bukan COVID aja ya, kan ada orang yang sampai sebulan baru sembuh gitu. Betul. Ya, betul. Ya, jadi memang untuk mendiagnosa COVID itu salah satunya kita juga memakai pemeriksaan penunjang ya, radiologi. Bisa menggunakan ronsen dada yang paling simpel atau CT scan. Ya, kalau dari CT scan memang akan lebih terlihat lesinya itu berupa yang namakan ground glass opacity. Apa sih ground glass opacity? Itu kayak kalau kita ngelihat dasar gelas yang tebal yang zaman dulu gitu, kayak yang gelas belimbing, apa kan suka tebal bawahnya. Nah, itu ground glass opacity adalah seperti itu. Tuh. Oke, sebenarnya apa sih bedanya tadi? Bedanya ronsen torak, foto torak dengan CT scan torak? Oke, beda alatnya, Pak. Kalau misalkan ronsen itu kan seperti pas foto ya, Pak ya. Bapak cuma lihat dari depan, satu pandangan, satu sisi saja. Sedangkan CT scan 360 derajat. Bapak bisa melihat semua sisi dari parunya. Dari belakang, dari samping, dari tengah, dari atas, dari bawah, itu semua akan terlihat. Oh, berarti lebih akurat CT scan. Betul. Iya. Jadi kadang-kadang dari ronsennya masih terlihat cenderung normal, tapi dari CT scan-nya sudah terlihat lesi-lesi ground glass opacity-nya itu. Karena CT scan jauh lebih sensitif. Tuh. Nah, cuma kalau dalam kondisi sekarang kan untuk melakukan CT scan kan susah, Pak. Harus ke rumah sakit. Antri lagi. Iya, jadi rumah sakitnya pun sudah parno. Begitu mendengar saya orang COVID mau di CT scan, ya rumah sakitnya udah parno duluan, Pak. Jadi nggak usah, pulang aja isoman dah. Gitu. Atau rumah sakitnya memprioritaskan pasien mereka yang sudah di dalam rumah sakit ya? Ya, itu akan lebih diprioritaskan daripada orang walk-in jalan-jalan. Saya pasien COVID mau di CT scan, ya rumah sakitnya langsung parno dulu. Jadi suruh pulang dulu, Pak, itu pasiennya. Nah, kalau gitu sebenarnya gini, untuk kepentingan pengobatan ya, ini mau diobati nih. Itu atau lebih penting untuk udah sembuh nih, udah tadinya COVID, PCR udah negatif. Kalau itu CT scan dah untuk melihat keadaannya masih atau malah lebih bagus sebelum pengobatan, begitu positif CT scan. Kalau kita ngomong idealnya nih, nggak ngomong soal penuhnya atau apanya. Oke. Kalau idealnya memang seperti itu, Pak ya. Jadi memang ada gejala, kemudian PCR, antigen, misalkan dari antigen dulu, antigen positif, kita lanjutkan ke PCR positif. Ya udah, oke. Idealnya memang CT scan torak. Itu bisa kelihatan seberapa luas lesi parunya, terus kemudian bisa diikuti, misalnya kondisi semakin memburuk, terus kadar nilai-nilai laboratorisnya ternyata semakin memburuk, kita bisa CT scan ulang. Sesak bertambah, saturasi menurun, D-dimer meningkat, CRP-nya meningkat, wah kita bisa CT scan lagi melihat gimana kondisi paru-parunya. Itu kondisi yang sangat-sangat ideal. Biasanya itu untuk penelitian dan di rumah sakit pendidikan yang besar seperti itu. Tapi dari sana juga kita bisa melihat kan memberikan tambahan data untuk tim dokter yang memberikan terapi. Oh, ini harus begini, akan terlihat lagi. Nah, tapi apakah untuk di settingan kita itu penting, misalkan? Penting untuk ilmiah, iya. Tapi apakah itu penting dalam kita praktis sehari-hari? Enggak. Gitu. Karena yang penting pasien itu diobati. Gitu. Itu dulu. Dia harus dapat obat secepat-cepatnya sebelum infeksinya semakin parah. Gitu. Karena semakin parah infeksinya, semakin luas infeksinya, maka kerusakan yang ditimbulkan pun akan semakin luas dan akan semakin dalam. Gitu. Dan itulah nanti yang akan saat setelah sembuh akan meninggalkan bekas-bekas, bercak-bercak, garis-garis fibrosis, atau mungkin timbul kerusakan paru seperti bronkiektasis dan lain-lain. Dan itu akan bersifat permanen, kerusakan anatomisnya. Di mana kerusakan anatomis tersebut akan juga menimbulkan kelainan atau penurunan dari fisiologis paru tersebut, kekuatannya, Pak. Akan menimbulkan. Bisa kelihatan dengan CT scan? Bisa. Oke, berarti penting juga justru setelah sembuh CT scan untuk melihat keadaan paru-paru pas COVID ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita nih setelah sembuh lah, katakanlah ya, setelah isoman, ya kan kondisi sekarang lagi nggak mungkin masuk rawat.
isoman, pulang, habis pulang kita mau melihat kondisi paru-parunya, kita bisa melakukan CT scan ya dengan membawa otomatis hasil PCR negatif biar rumah sakitnya juga nggak parno. Nah. Bapak positif malah dibilang bukan ke sini, Iya. tempat yang lain, ke rumah sakit lain. Setelah dilakukan CT scan, nah konsultasi dengan dokter paru, baru kita akan mengkorelasikan. Nah, terus yang lebih dalam lagi apa? Setelah kita melakukan CT scan, kita harus bisa melakukan spirometri. Nah, spirometri ini itu menilai kekuatan atau faal paru. Kekuatan parunya itu seperti apa gitu. Itu akan kita bisa menilai apakah terjadi defeknya cenderung ke restriksi atau obstruksi atau gimana atau kombinasi. Nah, itu. Jadi kita menilai kelainan anatomis dari pemeriksaan radiologis, apakah itu bisa dari ronsen atau CT scan. CT scan otomatis yang lebih sensitif, lebih banyak informasinya, dan kita menilai kekuatan parunya dari spirometri, gitu, tes tiup. Jangan sampai habis COVID lalu merasa, wah sehat nih, wah sepedaan dah 1 jam, ambruk di tengah jalan. Iya. Kekurangan oksigen. Betul, Pak. Gitu. Jadi, atau main badminton 2 ronde gitu, yang bukan double, paru-parunya ternyata sudah nggak sekuat dulu. Gitu. Iya Pak, betul. Oke. Wah, ini penting sekali nih informasinya. Oke dokter, nah sekarang saya mundur ke belakang untuk yang belum COVID. Tapi ini ada pertanyaan yang sebenarnya saya sudah mulai dapatkan. Ini pertanyaan begini, Pak, saya seorang yang perokok. Ini saya gabung jadi satu. Saya seorang yang memang pernah sakit paru-paru, tapi sudah bertahun-tahun sembuh. Yang satu lagi saya perokok. Dan tentu paru-paru saya istilahnya cacat atau komorbid. Apa yang harus saya lakukan dalam situasi pandemi seperti ini, Pak? Oke. Jadi kalau pasien-pasien yang sudah memiliki komorbid, apalagi penyakit paru ya, apakah itu asma ya, apakah itu bekas perokok yang umumnya menimbulkan kelainannya namanya PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, atau istilah Inggrisnya masih COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Bahasa awamnya ya seolah-olah asma akibat rokok gitu. Atau misalkan dia pernah terkena penyakit paru, ya seperti tuberkulosis paru, dan itu saat sembuh pun akan menimbulkan kelainan-kelainan fisiologis dan anatomis pada pasien tersebut yang menimbulkan gangguan respirasi. Nah, pada pasien-pasien ini, atau katakan yang lebih ekstrim lagi, sudah menderita kanker paru, ya, atau kelainan-kelainan yang lain. Nah, kondisi-kondisi pasien yang sudah memiliki komorbid paru ini, memang mereka harus sadar gitu, bahwa secara anatomis dan fisiologis pasti mereka di bawah orang normal. Jadi mereka harus lebih ketat menerapkan 5M itu, bahkan 6M, vaksinasi ya sama terakhir. Jadi intinya adalah aman, imun, dan iman. Ya, harus aman. Aman itu dengan 6M. Ya, iman, kita harus lebih banyak berdoa, lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Tuhan, otomatis sebut gitu ya. Sama imun. Imunnya otomatis dari tidur cukup, olahraga, vitamin dan suplemen seperti itu. Ya, pokoknya menerapkan seperti itu. Karena apa? Kita nggak bisa tahu ya dari mana virus itu bisa menclok atau masuk ke badan kita. Makanya itu harus terus aman, imun, dan iman. Ya, kita udah berusaha semua segala macam, ya tinggal berdoa deh. Semoga si virus ini nggak masuk, ya kan? Kita sudah melakukan aman, sudah melakukan imun, tinggal iman, udah ada berdoa yang banyak, udah mau gimana lagi? Nggak ada yang bisa tahu. Dan berhenti merokok ya dokter ya? Iya, itu mah harus. Sudah tahu. Soalnya sudah terbukti bahwa saat kita merokok, itu asap rokok sigaret itu akan menidurkan, akan mengganggu gerakan mukosilier. Mukosilier itu adalah bulu-bulu halus sepanjang jalan napas kita, ya, sepanjang jalan napas di paru-paru kita. Itu berfungsi untuk mengeluarkan dan menyapu bersih kotoran-kotoran yang masuk. Orang yang merokok, terutama yang sudah kronis, di atas 10 pack years, ya, mereka menghitung 1 pak dalam 1 tahun, itu kalau misalnya di atas 10 tahun, itu sudah ada kelainan signifikan pada gangguan mukosiliari, clearance dari pohon bronkus atau dari saluran napas si perokok tersebut. Sehingga jadi kotoran, virus, atau bakteri yang masuk, itu tidak bisa dikeluarkan dengan baik. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya akan bersarang dan menimbulkan infeksi. Gitu. Makanya udah pasti dah berhenti merokok ini. Oke, ada lagi pertanyaan dokter.
COVID, isolasi mandiri, lalu sudah sembuh. Nah, dulu sebelum COVID, ya kan memang sebelum sakit COVID maksudnya, tapi berawal dengan pandemi COVID ini banyak orang punya oximeter. Bahkan saya aja webinar hadiahnya oximeter. Jadi rajin ngetes itu ya. Oh, 98, 99. Jadi ada orang yang memang bagus 98, 99. Lalu sakit COVID ya sembuh. Nah, setelah sembuh kok 95, 96, apa itu tanda bahwa paru-parunya rusak? Nah, untuk menentukan paru-parunya rusak itu kita harus memeriksa, yaitu seperti tadi, anatomis dan fisiologisnya harus kita cek. Anatomis, minimal dengan ronsen torak, yang lebih bagus adalah CT scan torak, dan kita menentukan secara fisiologis faalnya atau dari kekuatannya itu dengan spirometri. Nah, dari sana baru kelihatan. Walaupun secara medis 95 ke atas itu dengan suhu ruangan, dengan udara ruangan itu sudah dianggap normal, Pak. Sudah tidak ada masalah. Jadi tapi biasanya 95 sampai 100 itu sehat. Ya. 90 sampai 95 berarti ada masalah. Ya. Di bawah 90 pasang oksigen. Beli oksigen nggak ada stok. Itu Pak. Yang kita harus, ya istilahnya begini, kalau misalnya memang pasien itu dari gejala OTG atau misalnya gejala ringan kan dia isoman. Kita bicara sesuai panduannya ya, kondisi ideal. Saat pasien tersebut sudah bergejala sesak dan saturasinya itu sudah turun di bawah 95, maka idealnya itu harus dirawat inap. Itu idealnya. Kita bicara misalkan kondisi ideal di mana rumah sakit masih kosong lah ya gitu. Nah, itu seperti itu. Selama dia masih hanya bergejala ringan, ISPA yang ringan, demam-demam, pilek, batuk dan lain-lain segala macam, itu masih bisa di rumah. Tapi begitu ada gejala sesak dan sudah dibuktikan dengan saturasi yang turun, nah udah langsung ke rumah sakit. Gitu. Karena pasti sudah ada gangguan yang cukup berat di paru-parunya. Gitu. Ya, ini waktu anak saya nih dokter, dia biasanya selama ini saturasinya 99 gitu, bahkan 98, 99, nggak pernah 97 lagi. Itu waktu COVID itu hari yang keempat sudah sesak nafas. Saturasi dari 99 udah turun sampai 92. Jadi kita sempat panik gitu ya. Terus kita beli oksigen ya hari besoknya baru dapat. APD besoknya lagi baru datang. Jadi memang waduh, isolasi mandiri COVID itu kita kayak spot jantung gitu. Tapi ya betul Pak. Puji Tuhan sekarang udah gejala klinisnya udah hilang. Nah, masih bicara paru-paru lagi. Nanti setelah itu saya akan bacakan pertanyaan dari peserta. Kalau tadi dokter juga bilang ya, kalau misalnya COVID itu kalau sampai gejala klinisnya sesak nafas, saturasinya turun sampai 90-92, maka itu boleh katakan pasti sih paru-parunya terkena gitu ya. Tapi ini sekarang sembuh gitu. Nah, apakah berarti paru-parunya cacat pasti? Belum tentu Pak. Jadi ada yang bisa dengan sembuh sempurna, ada yang sembuh dengan meninggalkan cacat. Jadi memang tergantung seberapa derajat keparahannya saat dia menderita COVID itu Pak. Karena tiap-tiap orang berbeda-beda gitu loh. Dan bahkan ada juga memang kerusakan yang sangat istilahnya sangat minimal yang tidak bisa terdeteksi oleh CT scan, tapi ada di sana. Gitu. Tapi itu sudah menimbulkan si pasien tersebut suatu perubahan. Dia sudah merasakan napas saya nggak sepanjang dulu nih, gitu loh. Misalkan kayak tadi Bapak, dulu saya bisa kuat badminton 5 set, sekarang mah 3 set aja udah bagus gitu. Udah puji Tuhan gitu. Iya. Dulu sepedaan 2 jam, sekarang 30 menit udah capek. Betul. Tapi nggak ada gejala klinis, CT scan bagus. Ada. Karena memang saat timbulnya si COVID itu sampai titik tertingginya atau sampai parah-parahnya kan dia bisa menimbulkan inflamasi sistemik, kemudian bisa menimbulkan sepsis, dan bisa menyebabkan D-dimernya naik, di mana D-dimernya naik itu bisa menimbulkan trombosis. Nah, trombosis itu adalah pembekuan pembuluh darah. Pembekuan pembuluh darah itu bisa timbul dimanapun saat itu. Kalau dia timbulnya di pembuluh darah otak, ya akan stroke. Kalau dia menimbul bekuannya di pembuluh darah jantung, ya akan meninggal serangan jantung. Kalau dia timbul di pembekuan darahnya di paru-paru, maka akan terjadi infark paru atau emboli paru. Nah, jadi parunya itu bagian itu mati, tidak bisa teroksigenasi. Nah, ini yang memang tidak akan terlihat dari CT scan biasa, Pak. Jadi secara jaringan paru-parunya normal, tapi yang mampat pembuluh darahnya, gitu. Oke. Wah, kalau begitu
orang yang pernah kena COVID tetap harus terutama berhati-hati olahraga yang berat ya dokter ya. Ya, jangan. Jadi kalau orang sudah pulih dari COVID, dia harus mulai memang berolahraga, tapi mulailah dari olahraga yang ringan dulu. Oke, jangan sampai nanti kehabisan oksigen di tengah Iya, jalan. nggak boleh diforsir, bahaya itu. Oke. Nah, ini sekarang saya akan baca pertanyaan dari peserta Zoom dulu, yang di Facebook kayaknya belum ada ya. Saya akan ada pertanyaan yang direct message ke saya. Bolehkah bertanya di luar COVID? Oke, tidak ya, enggak dulu. Nanti kalau ada waktu boleh, mungkin soal batuk. Yeah. Batuk sudah sembuh. Oke, ini nanti terakhir deh, walaupun bukan COVID tapi batuk ya. Oke, sebentar. Mau tanya Pak, kalau paru-paru kotor, apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya? Karena punggung terasa sakit nyeri. Wah, ini kok tahu paru-parunya kotor? Oke, tapi pertanyaannya begitu. Kalau paru-paru, dan apakah perokok pasif bisa membuat paru-paru kotor? Oke, kalau paru-paru kotor apa penyebabnya? Apa keluar sendiri? Kita putus. Waduh. Oke, recording teman. Ya. Jadi paru-paru kotor apa penyebabnya? Karena punggung saya kok nyeri gitu. Ya, ini agak ngambang juga ya, kotornya karena COVID atau non COVID gitu ya. Jadi katakanlah dia karena COVID ya. Kita batasi dulu karena COVID ya Pak ya. Oke, kalau karena COVID seperti tadi kemungkinan besar saat dia menderita COVID kemarin itu cukup berat ya, sehingga infeksi cukup luas, sehingga menimbulkan fibrosis atau bekas-bekasnya itu cukup luas dan dalam. Nah, setelahnya itu biasanya kalau yang fibrosis atau jaringan parut keloid itu akan bersifat permanen, ya tidak akan bisa hilang. Untuk kekuatan parunya sendiri, kayak faal paru, itu bisa kita tentukan lewat spirometri. Kita akan menilai seberapa kekuatan parunya itu. Dan itu bisa kita koreksi dengan melakukan fisioterapi dan rehabilitasi medik. Kemudian dipadu juga dengan teknik-teknik senam nafas. Saat ini memang kalau dari dokter paru memang ada senam nafas khusus, yaitu dari Senam Asma Indonesia, ya di bawah Yayasan Asma Indonesia. Itu memang gerakan-gerakan senamnya memang sudah diatur dan sudah dirancang sedemikian rupa, memang yang untuk pernapasan. Jadi itu sangat baik untuk orang-orang yang sudah pulih dari COVID. Gitu. Cuma saat ini karena sedang PPKM darurat, otomatis semua kegiatan senam bersama itu dihilangkan. Tapi ada sih di YouTube kalau pengen tahu gitu. Nah, saat kondisi paru-parunya sembuh tapi dengan kecacatan yang cukup berat dan faal parunya sangat menurun, maka si orang tersebut itu akan bernapas akan menggunakan bantuan otot-otot napas, ya, bukan napas seperti kita biasa yang tanpa menggunakan tenaga. Nah, pada orang-orang tersebut itu napas itu merupakan tenaga, merupakan beban, sehingga akhirnya otot-otot pernapasan di punggung, otot-otot diafragma itu bisa merasa pegal, Pak, dan capek, kelelahan, karena setiap tarikan napas mereka merupakan kerja buat otot-ototnya. Oh, gitu. Makanya punggungnya nyeri tadi ya? Iya, akhirnya pegel otot-ototnya. Oke, ya, saya harap cukup. Pertanyaan berikutnya, Shalom dokter, untuk penderita diabetes, apakah memungkinkan untuk isoman? Apakah dengan kondisi COVID yang masif, apa kita harus menyimpan obat-obat penanganan pertama COVID? Apa patokan seseorang mempunyai penyakit diabetes bisa diisoman atau langsung ke rumah sakit? Oh, ini kan dia. Kalau nggak COVID ya nggak usah. Saya diabetes ini. Itu mungkin Pak Jarod bisa bicara dari pengalaman. Ya, ibu saya diabetes dari tahun 2009. Tapi kalau saya nggak batuk, PCR negatif, antigen negatif, ya saya nggak isolasi mandiri. Anak saya betul. Yang isolasi mandiri. Jadi nggak perlu takut kemana-mana. Menurut saya selama pakai masker, pakai jaga kesehatan. Iya betul. Penderita diabetes ya.
Iya, iya. Jadi memang kalau untuk diabetes itu kan memang kelemahan dari dalam diri sendiri. Nah, yang penting adalah memang kadar gula darahnya harus terkontrol. Itu dulu kuncinya. Kadar Ya. gula yang tidak terkontrol itu akan menyebabkan imunitas, innate immunity seseorang itu akan lemah. Dan itu akan lebih mudah masuknya dan bersarangnya si kuman atau virus ke dalam tubuh pasien tersebut. Nah, saya setuju dengan Pak Jarwo tadi bilang kan, selama nggak ada gejala, nggak ada kontak, terus antigen negatif, PCR negatif, ya ngapain gitu kan. Yang penting kita seperti tadi kan, aman dengan 5M, gitu kan, iman dan imun, udah gitu. Diabetes juga perlu olahraga gitu, harus itu buat membakar kalori-kalori yang masuk. Nah, setelah dia misalkan katakanlah terjangkit sial deh, misalkan seperti tadi di kantor atau misalkan ada yang serumah dan lain-lain, dia terjangkit, ada kontak erat, siapanya mungkin habis makan atau habis ke rumah duka atau habis bertamu, ada yang silaturahmi dan lain-lain, ternyata orang tersebut positif, maka dia kan kontak erat. Nah, sebaiknya memang antigen dulu. Kalau antigennya positif, udah itu sudah dianggap positif dia. Apalagi didukung dengan gejala. Iya, didukung dengan gejala. Kenapa? Biasanya antigen memberikan hasil yang positif pada penderita COVID yang memiliki kadar CT-nya di bawah 25, Pak. Kalau kadar CT-nya di atas 25, biasanya antigen negatif, tapi gejalanya positif. Ada. Gejalanya ada. Antigen negatif. Nah, itu artinya CT-nya belum terlalu turun. Harus dikonfirmasi dengan PCR. Nah, tapi Jadi kalau misalkan dia isomannya bukan karena diabetesnya ya, ya, diabetes betul. tidak menular, nggak harus Iya, isoman. COVID yang iya, isoman. iya. Jadi penentuan dia isoman atau tidaknya otomatis dari gejala klinis COVID-nya, gitu. Kalau diabetes harus isoman, banyak banget yang harus isoman. Iya. Jadi seperti 25% tadi. penduduk isoman. Betul, betul, Pak. Oke, Jadi oke, oke. yang penting asal gejala klinis COVID-nya itu ringan, ya gejala ISPA ringan, ataupun kalau dia bergejala, ya demam, batuk, pilek masih oke. Tapi kalau sudah timbul sesak dengan saturasi di bawah 94, idealnya, saya bicara idealnya ya, idealnya rumah sakit. Tapi sekarang, aduh, tingkat okupansi rumah sakit di Indonesia itu di atas 90%, terutama di daerah Jawa, DKI Jakarta, ya Jawa Barat dan DKI Jakarta. Makanya sampai dilaksanakan PPKM darurat ini. Gitu. Ya, ya. Oke, selamat sore dokter. Saya mau nanya penyakit penyerta apa saja yang memicu seseorang terkena COVID sampai meninggal? Oh ya, komorbid apa saja? Ya. Banyak ya. Jadi terutama komorbid yang menimbulkan penurunan imunitas. Ya, misalkan penyakit autoimun itu mah udah jelas. Kedua, misalkan cancer yang sedang menjalani kemoterapi itu pasti akan drop imunnya. Terus ketiga, diabetes yang tidak terkontrol atau misalkan penyakit kardiovaskuler yang tidak terkontrol, penyakit asma PPOK yang tidak terkontrol. Nah, itu akan menimbulkan gejala klinis yang lebih berat. Gitu. Karena apa? Saat masuk infeksi COVID tersebut, dia bisa menimbulkan eksaserbasi dari kondisi asma atau PPOK-nya, sehingga akan membuat sesaknya itu akan lebih berat. Dan kalau penyakit kardiovaskuler, ya saat si COVID-nya itu sedang menimbulkan suaranya hilang. Nggak ada suaranya masih ada. Coba Ibu yang nggak dengar, masih ada. Alatnya di sendiri. Ya, kita dengar. Teruskan Pak, suaranya jelas. Oke, jelas. Oke. Yes, sementara kalau misalkan pada penyakit kardiovaskuler itu kalau dia sudah timbul efek samping trombosis. Nah, itu yang akan memperparah. Tiba-tiba bisa timbul serangan jantung, bisa timbul stroke, atau bisa timbul emboli paru dan lain-lain oleh karena proses trombosis atau penyumbatan pembuluh darah gitu. Oke. Sorry dok, pertanyaan berikutnya. Sorry dokter, maaf mau tanya. Misalnya isolasi mandiri itu patokannya berapa lama ya untuk pasien yang udah tidak bergejala dari hari ke-5 positif, tapi PCR-nya masih positif sampai hari ke-20? Ya itu harus dilihat nilai CT-nya gitu loh. Apabila seperti tadi kan saya ngomong, apabila pasien sudah tidak bergejala, tapi nilai CT-nya itu sudah semakin baik, sudah mendekati nilai cut-off. Nilai cut-off-nya berapa? Mentok-mentoknya paling tinggi adalah 40. Ya. Cycle threshold-nya itu adalah 40. Tapi beberapa lab swasta itu yang mengambil cut-off-nya 37 atau 38. Kalau misalnya memang ternyata member lah,
ternyata nilai CT value-nya itu sudah 37 atau 36 atau 39, ya itu sebenarnya sudah kita anggap sudah sembuh, sudah negatif. Itu mungkin hanya fragmen virus yang tersisa, bangkai virus tadi itu, pecahan-pecahannya itu. Dan kalau berdasarkan pedoman isoman yang dikeluarkan resmi, itu memang untuk yang pasien dengan antigen atau PCR positif tanpa gejala itu cukup isoman 10 hari. Terus kemudian, Jarod mungkin di mute dulu kali ya semua yang ini. Ya. Masih ada yang bocor. Terus kemudian kalau misalkan dia bergejala ringan, itu dia cukup 10 hari sampai bebas gejala, kemudian ditambah dengan 3 hari bebas gejala. Itu dia sudah dianggap aman. Kalau dia memang ada kontak dengan suspek, nah yang kontak erat dengan suspek itu 14 hari biasanya gitu. Nah jadi memang sih kalau di pedoman mereka bilang udah nggak usah ada cek pemeriksaan PCR ulang. Tapi saat kita di masyarakat ini, saat Bapak tinggal misalkan di rumah yang seorang dengan yang sedang isoman, kan kita masih ragu-ragu kan gitu loh. Jadi otomatis setelah tidak ada gejala kita PCR supaya apa, buat security dong ya, buat keamanan kita sendiri. Tempat kerja pun juga akan begitu, saat tiba-tiba pegawainya yang sudah COVID mau masuk kerja, mereka akan minta buktinya mana sudah sembuhnya gitu kan. Ya. Memang pedoman itu nggak bisa dilaksanakan 100% saklek ya, karena memang kalau saat kita bicara di masyarakat, dan ya puji Tuhannya memang pemeriksaan PCR sekarang sudah tersedia di mana-mana ya, tidak seperti waktu awal-awal hanya tersedia di beberapa tempat tertentu, itu yang sangat menyulitkan. Sekarang karena sudah tersedia di mana-mana, kita periksa aja deh gitu. Kita bicara ini adalah sanak keluarga kita, pegawai ya, yang dimana kalau sampai salah langkah ya itu bisa menimbulkan blunder lagi gitu kan. Jadi kalau saya sebagai pendapat pribadi saya untuk pasien-pasien saya, udah cek lagi deh gitu PCR, nggak ada salahnya gitu. Malah itu akan membuat kita sama-sama tenang gitu, tidak ada prasangka, nggak ada suzon lah mereka bilang kan gitu. Iya, anak saya positif COVID kan isolasi mandiri di rumah. Kita berdua merawat. Kita negatif. Tapi saya jalan-jalan keluar rumah, jalan-jalan di komplek, RW langsung WA saya, kenapa ibu jalan-jalan? Nah, lihat aja tuh RW-nya aja udah parno, Pak. Kenapa ibu jalan-jalan? Lalu saya bilang sama istri, jangan jalan dulu olahraganya di dalam halaman aja gitu ya. Walaupun kita negatif, tapi kan kita berinteraksi dengan pasien. Iya. Nah, lalu juga udah ditanya terus ini, anaknya udah PCR belum gitu. Nunggu batuknya habis Senin. Nanti kalau anaknya udah PCR negatif, baru tetangga itu yakin bahwa. Nah, itu dia Pak, betul. Bukan. Iya. Anak ya kitanya PCR. Nah, iya. Ya, ini ada yang bertanya tapi udah kejawab tadi sebenarnya soal kalau PCR-nya CT-nya 40 berarti udah sembuh. Oke, saya tanya lagi. Mau nanya nih Dok, saya isoman hari ketiga. Rasanya kepala berat, hidung mampet, cuman hilang, sedikit rasa lemas, nyeri di dada berkurang. Wah, ini jadi pertanyaannya apa? Ini informasi. Ya itu. Pengobatannya. Oke, saya nanti barangkali di bawah ada pertanyaannya, mungkin belum selesai ya. Oh, tadi yang bertanya soal paru-paru kotor tadi ini baru di bawah ada sambungannya nih kalau dia swab dan aktif. Oke, berarti dia COVID benar ya. Oke, cocok. Pas. Nah, pas. Siang dokter, adik saya sedang isolasi mandiri, kemarin dada kanannya sakit, hari ini kanan kiri sakit, sesak juga. PCR baru dapat jadwal hari Senin. Waduh, kemarin sakit, ini mau PCR dapatnya baru Senin nanti. Udah. Padahal kalau COVID Delta 4 hari udah sesak napas, berburu dengan waktu, udah anggap udah batuk sana. Iya. Antigennya positif karena saya yang tadi dia bilang udah pasti deh. Itu langsung cari konsultasi dengan dokter langsung supaya dapat obat, lapor ke puskesmas atau konsultasi online ke dokter paru atau misalkan dokter penyakit dalam terdekat gitu supaya dapat obat. Iya, karena kalau nunggu PCR-nya, jadwal PCR-nya hari Senin. Nah, waktu anak saya tuh tes PCR
itu hasilnya tuh keluarnya malam, udah lewat jam 10 malam. Untung di email ya, di WA juga. Nah, waktu itu kami sudah tidur. Jadi kita PCR hari ini keluarnya malam, Mbak. Kalau sekarang ini PCR sekarang keluarnya besok. Padahal dapatnya PCR masih 2 hari lagi. Sedangkan COVID Delta dalam 4-5 hari sudah bisa sesak nafas. Menurut saya begitu antigen positif, ya udah. Menurut saya sudah mulai dianggap betul positif, langsung obat yang dokter, bahkan kalau kita bisa kontak dokter berani kasih obat dalam kondisi itu gitu. Karena darurat nggak bisa. PCR-nya memang PCR ngantri. Loh, ini anak saya juga PCR-nya masih besok hari Senin, padahal kemarin hari Sabtu mulai cari gitu ya. Untuk setelah sembuh gitu ya. Tapi kalau sakit kan mendesak sekali. Jadi apakah perlu ke rumah sakit? Nah itu dia, kalau ada. Iya, itu dia betul Pak. Kalau ada jawabannya. Aduh, saya juga nggak bisa jamin lah Pak. Sekarang ya itulah DKI Jakarta sama Jawa Barat, yaitu tingkat okupansi di atas 90%. Jadi kalau bisa dapat itu udah benar-benar puji Tuhan. Tapi ya itulah, dapat pasti dengan segala keterbatasan ya di rumah sakit. Oke, sebelum pertanyaan berikutnya lagi, mungkin yang ada lagi isoman, baik diri sendiri atau anaknya, ya, saya mau kuatkan bahwa isolasi mandiri tidak kalah efektifnya. Betul. Menggunakan resep dokter dan di rumah kita menggunakan SOP yang benar. Jadi saya ini kan istilahnya bukan sombong ya, tapi kan cukup dikenal. Bahkan 3 minggu sebelum anak saya COVID, saya itu ceramah khotbah di sebuah gereja di mana gembalanya itu punya kakak yang punya rumah sakit rujukan COVID. Dan tiap tahun saya khotbah di situ, artinya hubungannya cukup dekat. Selain khotbah hari Minggu juga seminar beberapa kali. Nah, begitu anak saya COVID, istri saya itu menghubungi mereka, minta tolong ya, kan kita punya hubungan cukup baik. Itu pun mereka berkata, mohon maaf Pak, bukan nggak mau nolong, tapi betul-betul nggak bisa tolong. Yang satu kamar 2 diisi 3, yang 3 udah dikasih 4 udah diisi, yang 6 dibisikin 8. Saya masih Bapak harus ada yang saya keluarkan. Iya. Dan kadang dikeluarkan pun begitu CT udah 35 masih ada gejala, udah. Iya, dari paksa, iya betul. Silakan lanjut isolasi mandiri. Iya, betul. Akhirnya Bapak Ibu, saya nggak dapat rumah sakit. Tapi saya belajar waktu itu untuk tenang. Ya, pertama untuk tenang, karena kalau saya nggak tenang, saya nggak bisa menenangkan anak saya. Apalagi waktu anak saya saturasi 92, suhunya 39,5, mulai sesak nafas, itu dia begini, aku nggak dibawa ke rumah sakit, Pak. Aku nggak dibawa ke rumah sakit, Pak. Itu hati saya tersayat saya. Betul-betul Pak Jarod nggak bisa bawa anaknya ke rumah sakit. Itu hati saya sedih banget itu. Tapi saya kuatkan bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan. Jadi tenang, tetap tenang. Karena di rumah sakit pun atau di rumah obatnya sama. Ya. Nah, memang kalau misalnya ada apa-apa, ada oksigen, ada apa-apa mungkin CT scan. Tapi dengan CT scan pun resepnya nggak berubah. Iya, betul. Jadi resepnya nggak berubah. Tadi Pak Dokter saya senang banget tuh bilang bahwa itu lebih banyak untuk kepentingan riset dan ilmu pengetahuan, sehingga untuk berikut-berikutnya dokter lebih menangani lebih baik. Tapi dengan obat seperti ini, hasil apapun CT scan, resepnya nggak berubah untuk 3 hari itu ya Pak Dokter ya? Betul, betul. Regimen terapinya nggak berubah. Oke, nah sekarang ini lanjutan pertanyaannya lagi. Banyak banget nih, masih 16 lagi. Oke. Sore dokter, anak saya kontak erat dengan penderita COVID selama 4 hari. Satu apartemen dengan sumber AC dari kamar pasien. Semobil dan makan bersama, hari keempat ketahuan. Anak saya langsung isolasi di tempat lain. Sampai hari +7. Sejak kontak pertama anak saya sehat-sehat saja. Sudah tes antigen negatif. Oh ya. Berapa lama anak saya bisa bebas aktivitas lagi? Udah 2 kali tes antigen negatif, udah isolasi mandiri 7 hari sejak kontak orang yang positif. Oke. 10 hari lah cukup. Oh, 3 hari lagi dah. Sabar, 3 hari lagi. Ya, kita kontak dengan orang COVID ya, lalu selama 10 hari nggak ada gejala, udah pas, apalagi antigen negatif, itu pasti kita nggak tertular ya dok ya? Ya, udah. Karena kan masa inkubasi udah lewat, Pak. Iya, betul. Apalagi COVID Delta ini yang inkubasi 4 hari. Iya.
Melihat oksigen susah sekali didapat, apakah ada pertolongan pertama yang lain yang bisa diberikan? Misalnya uap Ya. dan panas. Oke, kalau misalkan ya kebetulan ada kemampuan finansial yang cukup, beli oksigen concentrator. Ya, itu banyak juga di Tokopedia, di Ace Hardware juga ada, di toko-toko alat medis juga ada oksigen concentrator. Dia adalah memang yang penghasil oksigen dari suhu udara ruangan biasa, itu dicolok ke listrik. Ya lumayan, walaupun itu hanya bisa maksimal sampai 5 liter per menit, tapi lumayan gitu untuk kita pakai untuk pasien-pasien yang isoman, itu lumayan. Karena memang oksigen lagi susah-susahnya sekarang, apalagi yang WA grup sekarang kan lagi rame ya, dari Dahlan Iskan tuh ya, yang sama Tor Group ya, bos pabrik oksigen bisa sampai seperti itu gitu. Aduh, memang udah jalan Tuhan dan nasib tuh, kita nggak bisa tahu ya, bahkan seperti itu gitu. Jadi kalau memang oksigen sulit, memang saya akui memang sedang sulit, beli oksigen concentrator kalau memang secara finansial ada. Memang harganya cukup mahal, tapi itu tidak perlu isi ulang gitu. Itu lebih mahal, tapi sebenarnya tabung oksigen murni lebih bagus ya. Oksigen murni, kalau tabung oksigen itu dia bisa memberikan sampai oksigen tinggi, Pak, 10-15 liter per menit. Nah, kalau yang oksigen concentrator, karena dia dari udara ruangan, maka dia hanya bisa maksimal 5 liter per menit. Gitu. Tapi kita tidak perlu isi ulang. Ya. Itu. Nah, untuk uap dan lain-lain segala macam, itu sebenarnya adalah teknik untuk meningkatkan moisturizer to moisturize ya, untuk melembabkan dari mukosa jalan napas kita, dengan harapan dengan semakin lembab itu maka virus-virus dan kotoran yang menempel itu bisa dibuang gitu, bisa rontok dan istilahnya meringankan beban infeksinya dan mempercepat kesembuhan gitu. Ya. Oke, jadi sebenarnya bukan untuk oksigen ya, tapi bukan untuk suhu, supaya suhunya. Ya, tadi yang anaknya kontak dengan orang positif, tapi dia sudah 7 hari antigen 2 kali negatif, nggak perlu PCR ya dokter ya? Nggak perlu lah, kalau tanpa gejala. Masa inkubasi udah lewat, udah antigen 2 kali, nggak ada gejala, udah. Oke, ya. Pertanyaan berikutnya, sudah isolasi mandiri 14 hari tanpa gejala, kecuali penciuman yang sensitif. Loh, malah, kurang sensitif. PCR masih positif, CT-nya 25, awalnya 19. Sudah bisa kembali kumpul dengan keluarga. Ya belum lah. Jadi gejala ini ya. Iya, masih ada gejala, CT masih 25, jangan. Di atas 35 ya. Iya. Kalau mau aman di atas 35. Iya. Aman lagi negatif, tunggu dah. Iya, nah itulah. Kita bicara keluarga mau udah cari aman deh. Anak saya isolasi mandiri mulai tanggal 15 Juni. Berarti sekarang sudah 20 hari. Ya. Itu pun saya belum izinkan kumpul. Sudah nggak ada batuk, nggak ada demam. Ya. Iya. Tetap bagi saya tidak. Nunggu PCR positif plus 3 hari. Iya, itu pokoknya gitu. PCR negatif dulu. Iya. Ya, jadi CT-nya, kalau PCR-nya negatif kan CT-nya malah nggak ada ya, strip ya, 0 ya. Ya, artinya dia sudah melewati di atas 40 atau cut-off-nya, cut-off lab tersebut. Itu kan cut-off kadang-kadang suka berbeda-beda ya, lab swasta. Ya, karena ada yang nanya kemarin, kok saya CT-nya 0, apa ini pengujiannya meyakinkan? Dia pilih betul. Kalau negatif ya 0 ya gitu. Iya, betul. Kalau positif ada angkanya berapa. Iya. Ya. Lebih baik PCR-nya kapan ya Pak, setelah isoman mandiri 10 hari dari mulai minum obat? Oke, jadi kapan mulai sebaiknya PCR tuh idealnya kapan? Oke, ya kalau misalkan dari pedoman ya, jadi misalkan PCR itu diulang pada hari ke-10. Ya, ini yang dari pedoman tata laksana yang resmi. Jadi setelah positif, maka diulang lagi hari ke-10, 7 sampai ke-10 gitu. 7 hari bisa, 10 hari bisa. Sebab itu kan kita mengikuti dari si siklus hidup virusnya. Nah, tapi kalau misalkan pada hari ke-7 gejalanya masih ada, masih baru membaik, ya diulang PCR ya percuma kayaknya gitu. Maka iya, jadi sebaiknya ditunggu sampai benar-benar gejalanya itu sangat-sangat ringan, udah hampir nggak ada gejala, orangnya udah enak, udah semua, baru kita ulang PCR. Ya sebab PCR juga nggak murah ya, jadi ngapain juga kita PCR sering-sering juga buat apa gitu. Kecuali di rumah sakit ya dokter ya. Nah iya, kalau rumah sakit tanggungan negara.
Kalau Itu. ini bukan soal biaya, dokter. Kalau kita mau PCR, kan harus ada yang mengantar, ya kan? Jadi misalnya anak saya COVID kan, anak saya ini kan COVID. Begitu mau PCR kan, yang antar saya atau kamu nih, kita sama istri tunjuk-tunjukkan. Karena mengantar berarti berinteraksi. Jadi menurut saya demi keamanan juga lebih bagus tunggu gejalanya hilang ya. Gejalanya hilang baru PCR, paling tidak bukan hanya soal biaya. Untuk juga supaya tidak yang nganter nggak tertular. Kan COVID Delta ini kan nggak gawat ganas banget ya. Jadi kalau saya misalnya anak PCR kapan itu kalau saya nunggu gejala habis lah daripada yang nganter kan juga was-was. Satu APD, satu kali nganter. Jadi kalau saya menyarankan sih begitu ya dokter ya, tunggu gejalanya hilang aja ya. Iya, mendingan gitulah. Dan memang saya menganjurkan ya tetap harus di PCR lah kalau kita bicara dengan keluarga sendiri, apalagi isoman. Ya sebab tadilah kita lebih baik aman lah namanya dengan anggota keluarga sendiri ya Pak, gitu loh. Iya, karena nganter kan berarti kan satu mobil. Betul. Berdekatan. Iya. Walaupun nggak tertular tapi bisa parno dokter. Gini, istri saya kan nganter anak antigen. Begitu positif besoknya baru PCR. Jadi istri saya itu nganter 2 kali satu mobil dengan anak yang positif COVID. Terus begitu PCR-nya positif, istri saya pingsan. Pingsannya karena COVID atau karena stres gitu kan. Tapi kan berpikir negatif kan, waduh, iya betul, interaksi loh, 2 kali interaksi nganter satu mobil gitu ya, tapi kan antigennya negatif. Iya, puji Tuhan. Begitu istri batuk, kita mikir lagi, aduh, ini ketularan ini gitu. Jadi istri saya negatif, tapi gara-gara batuk dokter, saya cari amannya aja, kita pisah ranjang. COVID, saya negatif, istri negatif, tapi istri batuk, saya pisah kamar loh, bisa pisah kamar. Karena mungkin batuk kan juga menular. Iya, betul. Karena memang seperti tadi yang dari kepustakaan ya, antigen positif itu apabila kondisi COVID dengan kadar CT-nya di bawah 25 biasanya. Kalau mereka korelasikan. Ini dari jurnal ya seperti itu. Ternyata kalau PCR-nya, jadi banyak tuh antigen positif, antigen negatif, PCR-nya positif. Nah, ternyata begitu mereka mengumpulkan semua data itu, ternyata yang memberikan data seperti itu, ternyata yang CT-nya itu di atas 25, gitu. Oke, ya. Lanjutkan lagi. Sore dokter, apakah jika sembuh dari COVID bisa terpapar COVID lagi? Artinya COVID lagi ya? Ya, bisa. Dan kapan waktunya setelah sembuh? Oh, tadi sudah dijelasin yang soal ronsen ini, mungkin dia terlambat gabung. Tapi apakah orang bisa COVID 2 kali? Oke, bisa. Jadi begini, setelah orang tersebut sembuh dari COVID, maka di badannya itu ada antibodi alami. Ya, itu akan selalu memberikan perlindungan, efektifnya itu sekitar sampai 6 bulan pasca infeksi. Nah, makanya untuk orang-orang yang penyintas itu dianjurkan lanjut dengan vaksinasi. Ya, saat ini kan vaksinasi sudah terbuka, walaupun untuk penyintas pun bisa sekarang. Nah, untuk vaksinasi penyintas kapan? Paling cepat 3 bulan setelah PCR negatif. Ya, mau 4 bulan boleh, 5 bulan boleh, 6 bulan boleh. Nah, tapi kalau misalnya udah bulan ke-6, biasanya efektivitas antibodinya itu sudah menurun. Nah, makanya itu harus diperkuat, di-booster dengan vaksin. Gitu. Diharapkan dengan antibodinya semakin naik dan memberikan kekebalan tambahan. Nah, apabila katakanlah orang tersebut nggak divaksin, ya ternyata sudah lewat 6 bulan, terus terpapar lagi dengan virus corona yang varian baru, ya bisa masuk lagi. Cuma gejalanya mungkin tidak seberat yang awal, karena bagaimanapun juga imunitas seseorang tersebut sudah punya ingatan lah gitu sama yang kemarin. Jadi saat menghadapi yang baru, mungkin dia sudah lebih siap menghadapi virus corona yang varian baru, gitu Pak. Oke, berarti memang tubuh kita ini antibodinya sendiri punya memori dan punya kecerdasan ya dokter ya? Ya, dan itu harus dilatih dengan vaksin itu, harus dikasih tahu. Ya. Jadi orang vaksinnya dulu mungkin cocoknya buat yang COVID alpha, sekarang muncul varian baru yang delta. Betul. Tapi tetap
sistem imunnya sudah lebih kuat, ya. Iya. Mungkin hanya OTG atau gejala ringan. Oke. Iya, betul. Saya ada bocoran di jantung, injap jantung, dan juga anemia. Karena masalah ini kadang bikin saya merasa sesak nafas. Bagaimana membedakan sesak nafas yang alami itu karena jantung atau saya karena COVID? Ya kalau karena COVID ya harus dilihat ada kontak nggak gitu dengan penderita COVID gitu kan. Terus kedua ya dicek dengan antigen atau PCR. Itu untuk menegakkan sesak dengan COVID. Kalau untuk sesak dengan jantungnya otomatis harus kontrol dengan dokter jantung Anda. Ya, nafas COVID ya dokter ya? Iya, nggak selalu. Aduh. Orang paru-paru juga sesak nafas. Iya, betul. Kalau saya ini sebenarnya double dokter. Saya ini waktu kecil paru-paru, sekarang diabetes. Waduh. Jaga kesehatan. Amin. Amin. Oke, berikutnya anak saya kontak erat dengan orang yang akhirnya terbukti positif hari Jumat. Hari Kamis berikutnya, jadi hari ke-7, anak saya swab PCR dengan hasil positif. Dengan aturan WHO, tidak perlu PCR lagi. Kapan anak saya lepas dari isoman? Kontak 7 hari lagi, dia swab positif. Ya berarti harus dirawat dong ya. Dengan aturan WHO tidak perlu PCR lagi. Ini kayak nangkep ini ya. Iya, memang pedoman yang diberikan memang seperti itu tadi yang saya sampaikan Pak ya, tidak perlu ada PCR lanjutan, tidak perlu pemeriksaan PCR follow up lah, katakanlah seperti itu. Tetapi ya seperti tadi, kalau kita bicara dengan anak sendiri, dengan anggota keluarga sendiri, saya sih lebih merasa aman untuk kita periksakan lagi gitu. Bagaimanapun juga kita butuh kepastian. Dan kita bicara juga seperti tadi yang Pak Jarod sharing ya, lingkungan aja juga udah sampai parno seperti itu gitu ya. Apalagi misalkan kita katakan tempat kerja juga parno. Lah ini kita bicara dengan keluarga sendiri loh. Ya, jadi kalau saya secara pribadi saya tetap menganjurkan kita periksa aja. Toh pemeriksaan PCR saat ini sudah banyak tersedia ya gitu loh. Jadi nggak sesulit waktu di awal-awal pandemi. Kalau di awal pandemi kan hanya di lab-lab tertentu, lab-lab pemerintah. Jadi sangat berjibun dan overload. Sekarang ini kan sudah tersedia luas, kita periksa aja gitu. Yang penting paduannya seperti itu. Kalau ada gejalanya ringan, maka dia harus isoman minimal 10 hari ya, dan kemudian ditambah 3 hari setelah gejalanya hilang. Tapi kalau gejalanya masih ada terus, ya udah kita isomankan terus, konsultasi online dengan dokter, diberikan obat ya sampai sembuh, terus kemudian PCR lagi. Gitu. Kalau saya sih menganjurkan PCR lagi. Ya. Iya, PCR negatif. Ya, ini PCR-nya masih positif, berarti masih harus rawat. Iya. Kita jangan resiko deh. Kita bicara nih varian Delta ya. Jangan sampai si anak itu yang ternyata belum sembuh benar, masih membawa virus yang masih bisa menularkan dibawa ke rumah. Terus menularkan orang-orang serumah. Waduh. Itu resikonya jauh lebih berat daripada sekedar memeriksakan PCR. Oke, sorry dokter, saya mau tanya, saya sudah tes antigen hasilnya positif, saya isoman saja. Gejala yang saya rasakan demam batuk, sakit tenggorokan, dan nyeri dada kanan kiri bergantian. Baiknya saya harus bagaimana ya dok? Sekarang saya udah nggak demam, tapi sakit tenggorokan dan nyeri dada masih. Ya, isom. Wah, ya memang harus dapat obat ya, jadi itu kan obatnya harus disesuaikan ya dengan klinisnya. Apakah si orang tersebut sudah konsultasi dengan dokter, sudahkah mendapatkan regimen terapi buat COVID yang derajat ringan sedang gitu. Dan saat ini kan artinya masih ada gejala, walaupun sudah menunjukkan perbaikan, tapi masih ada gejala, demam udah nggak ada, tapi yang lainnya masih ada. Ya kalau menurut saya memang harus melakukan konsultasi lagi gitu. Dengan secara online kah dengan dokter spesialis paru atau dengan minimal dengan puskesmas atau dengan Halodoc gitu. Karena kan banyak ya aplikasi Halodoc. Minimal seperti itu supaya obatnya bisa disesuaikan dengan kondisi Bapak dan mendapatkan advice terapi yang sesuai gitu. Sebab kalau misalnya lewat Zoom gini kan susah ya gitu. Iya. Jadi memang sebenarnya prinsip isolasi mandiri di rumah adalah menjadikan seperti rumah sakit tapi di rumah.
Berarti ada dokternya, ada Iya, betul. pasiennya, cuma dokternya nggak ada di rumah, tapi Iya, harus tetap dengan iya. dokter ya. Iya, sebaiknya. Karena ada bergejala. Kalau misalnya dia tanpa gejala mah nggak perlu, cukup dengan multivitamin, suplemen, dan vitamin-vitamin tambahan. Cukup itu. Tapi karena ini ada gejala, ya harus, mau nggak mau. Ya, nggak boleh obat-obatin sendiri ya. Iya, bahaya. Pastinya mandiri, dirawatnya di rumah sendiri, Ya, resepnya dari dokter. Gitu. iya, betul. Minimal ya petugas kesehatan lah, puskesmas. Ya. Ya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang ringan saya lewatin dulu yang nggak berhubungan sama COVID ya. Sorry dokter, adik saya tampak sehat saja habis vaksin 2 hari kemudian antigen karena ada keperluan. Namun hasilnya positif. Apakah benar COVID atau karena habis vaksin? Ada yang bilang habis dimasukin vaksin bisa antigennya bisa positif, tapi memang dia harus tes karena untuk keperluan, ya mungkin mau terbang atau apa ya. Jadi habis vaksin antigen positif, gimana tuh dok? Ya, jadi gini, kalau misalkan antigennya itu harus lihat. Kalau misalnya memang dia rapid antibody, itu udah pasti akan positif. Rapid antigen, kita harus bisa melihat rapid antigennya dari mana, dari darah, apa dari swab. Kalau yang dari darah itu bisa betul dari vaksin, karena kan dia kalau Sinovac itu kan dia memang memasukkan virusnya langsung, virus yang dilemahkan. Jadi ada antigennya itu, ya. Antibody ya otomatis dari si respon imun si pasien tersebut. Ya kalau memang habis divaksin ya harus positif itu rapid antibody-nya. Nah kalau dia dilakukan swab antigen positif, yaitu sudah positif, artinya ada kolonisasi virus di saluran napasnya. Kalau vaksin itu kan dia dimasukkannya kan di jaringan, disuntikkan kan, disuntik ke sini. Jadi tidak akan ada virus nempel di saluran napasnya karena tidak diberikan apa-apa di sana. Kalau sampai swab antigen nasofaringnya positif, ya artinya memang sudah ada kolonisasi virusnya di sana, sudah mulai terjangkit si orang itu. Dan kalau misalnya seperti itu ya harus melakukan isoman kalau memang gejalanya masih ringan, konsultasi online dan diobati gitu. Oke, ya. Berarti setelah divaksin itu tesnya yang jenis mana perlu dipisahkan ya dokter ya? Betul. Kalau misalkan memang dari yang swab antigen ternyata positif, kemungkinan besar memang orang tersebut sudah terjangkit, sudah terpapar sebelumnya, gitu loh. Dan kemudian pas aja waktunya karena sebelumnya nggak ada gejala, divaksin, malah timbul gejala, gitu. Nah setelah itu gimana? Kalau misalnya orang yang masih ragu, lakukanlah tes PCR. Nah, kalau PCR positif ya sudah tidak terbantahkan, memang Anda kena COVID, gitu. Oke, ini ada pertanyaan yang serupa, saya lewatin lagi. Oke. Kalau sudah vaksin lengkap 2 kali, itu vaksin bertahannya berapa lama? Atau dengan kata lain, berapa bulan lagi kita harus vaksin lagi? Ya, kita bicara kondisi ideal ya. Nah, kalau lagi kondisi ideal ya kayak sama seperti saya analogikan samakan dengan vaksin hepatitis B ya. Sampai sekarang pun vaksin hepatitis B perlu di-booster kan. Kalau kita cek nanti anti HBS-nya turun, kita booster lagi, kita booster lagi. Nah, vaksin COVID yang sampai saat ini itu bersifatnya seperti itu. Ya, jadi dia perlu di-booster. Terutama saat-saat pandemi sedang seperti ini, itu perlu di-booster sekira-kira 6 bulan sekali. Kondisi ideal, di mana kondisi vaksinnya misalkan sudah tersedia massal, dimanapun ada, ya yang mudah. Tapi karena ini sedang kondisinya seperti ini, vaksin itu kan masih dipegang otoriter oleh pemerintah, karena masih gratis. Nah, masih belum ada wacana untuk pemberian vaksin booster setelahnya. Ya, tapi kalau kondisi ideal di mana vaksin ini sudah tersedia bebas selama pandemi 6 bulan sekali. Gitu. Berarti kalau kayak tenaga medis harusnya ya dokter ya? Iya. Memang sedang ada wacana, masih digodok ya, ini masih baru tahapan awal untuk pemberian vaksin ketiga gitu. Dengan harapan setelah vaksin ketiga maka secara teori imunitasnya atau antibodinya, titer antibodinya bisa meningkat sampai 10 kali lipat. Ya, gitu. itu sangat penting buat tenaga medis ya dokter ya, bersinggungan terus. Iya, gelombang pertamanya itu pasti. Ya, karena kalau sekarang ini Indonesia 250 juta.
2 juta aja belum tercapai-capai. Jadi Nah, iya Pak. ini menunggu yang 248 juta juga dapat giliran yang Itu dia. Aduh. Oke, ya. Kita lanjutkan lagi nih, banyak sekali dokter. Sore dokter, saya COVID dan merasa degup jantung lebih deg-degan daripada biasanya. Apa ini normal? Lalu mengenai Itu normal. infeksi yang hilang sudah balik 40%. Apakah perlu ditindakan perangsang penciuman? Oh, jadi ya ini termasuk anak saya dokter kemarin itu kan dia hilang rasa nih. Ya. Itu begitu muncul gitu ya. Yang muncul duluan rasa asin. Jadi makan apapun yang terasa hanya asinnya. Gimana tuh dok? Ya memang begitu ya. Jadi memang si virus itu dia mengganggu ya secara sensorik ya, baik itu sensorik dari pengecap, dari lidah maupun dari penciuman kita, gitu seperti itu. Dan untuk kasus-kasus tertentu, kasus ekstrim malah ada yang kelainannya itu permanen sifatnya. Jadi dia timbul kembali lagi, bisa mencium dan bisa mengecap, tapi mendapatkan sensasi yang baru gitu Pak. Jadi kalau dulu dia mengecap rasa keju tuh begini, setelah sembuh tuh rasa kejunya lain gitu loh. Jadi seperti itu. Karena saraf sensorik itu kan berubah gitu Pak, dan kerusakannya permanen. Jadi ya udah dia harus hidup dengan pengecapan yang baru gitu setelah pasca COVID ini. Ada yang seperti itu. Apa enak ya? Jadi dia nggak bisa cium bau busuk. Jadi memiliki sensasi yang baru gitu semua. Nah, kalau yang tadi ya mungkin kita bisa bantu ya, makanya yang terapi uap tadi, yang uap dengan eukaliptus atau apa segala macam, ya itu bisa mempercepat istilahnya pelepasan si virus dari mukosa saluran napas. Ya, jangan lebih lembab, lebih termoisturizer, lebih lembab sehingga akhirnya si virus-virusnya itu bisa istilahnya tercuci lah gitu. Makanya ada kayak terapi cuci hidung, atau apa kan terapi cuci hidung agak sulit ya. Yang uap seperti eukaliptus ini yaitu bisa gitu membantu dengan harapan bisa normal lagi ya, dia bisa mencium bau ya, bisa merontokkan virus-virus yang nempel di sana lah seolah-olah, dan eukaliptusnya bisa merangsang syaraf-syaraf yang ada di sana sehingga bisa mencium lagi. Itu sih tujuannya sebenarnya gitu. Mudah-mudahan yang rusak permanen yang mencium bau busuk, jadi kemana pergi wangi terus. Dunia jadi wangi. Ada orang kentut dia nggak bau, dia wangi. Betul Pak, enak tuh kalau gitu. Ya kita tertawa dulu, udah bisa stres ngurusin. Iya betul Pak. Ya, orang yang lagi minum kista apa boleh divaksin dokter? Minum itu sih. Ya intinya kalau memang ada kondisi-kondisi seperti itu, intinya memang harus dalam kondisi stabil. Nah, kondisi stabil itu otomatis harus didasarkan atas hasil pemeriksaan dengan dokter yang berkompeten di bidangnya. Misalkan kalau pas ada masalah jantung, ya otomatis harus ke dokter jantung. Kalau ada masalah paru, kanker paru, asma, PPP, otomatis dokter paru. Kalau ada masalah dari kewanitaan, ya otomatis dari dokter OB/GYN, itu dokter Obgyn, ya. Gitu. Jadi kalau keputusan stabil atau tidaknya itu harus di dokter Obgyn. Tapi kalau dokter Obgyn sudah mengatakan stabil, maka ibu bisa divaksin. Gitu. Ya sama juga dengan waktu saya mau vaksin, saya ditanya punya penyakit nggak? Dan jujur ya saya bilang saya diabetes. Ditanya lagi datanya, kadar gulanya berapa gitu. Supaya nggak ada efek yang lain. Iya betul. Temen waktu itu bukan temen ya, yang temen yang tekanan darah tinggi, kalau itu bukan ditanya tuh, dites gitu ya, dan ternyata tinggi banget gitu, 5 kali ditolak terus. Iya. Dipaksa, tapi memang kalau punya penyakit dalam kondisi yang tidak terkendali, termasuk misalnya kista juga lagi sedang ditangani, memang nggak boleh. Betul. Tunggu sehat dulu. Ya. Kalau diabetes ya tunggu misalnya 1 bulan udah stabil, atau kalau enggak ya nilai. Ya, biasanya ke dokter internis, ya dokter internis atau dokter diabetes. Kalau dia sudah memberikan surat, oke, stabil nih bagus, surat SCC baru pasti akan tidak bermasalah lah gitu.
Oke, sore dokter, suami saya dan anak tes antigen 2 Juni hasilnya positif. 2 Juni, udah sebulan. Sebulan. Ya. Ini isoman saja. Hari ini saya dan anak sudah tidak demam, tapi saya dan suami hilang penciuman. Oke, nggak demam, sekarang hilang penciuman. Tapi suami saya terlihat lebih lemas dan batuk-batuk. Nafasnya agak sulit karena hidungnya mampet. Dan batuk, apakah suami saya mengalami hipoksia? Karena kami belum ada oximeter. Oke. Ya, agak sulit itu tadi tanggal berapa PCR? 2 Juni apa 2 Juli? 2 Juli ya? 2 Juni antigen. 2 Juli. Antigen 2 Juni. Berarti sudah sebulan ini. Oh, rasanya nggak mungkin ya kalau sebulan. Kalau 2 Juli masih masuk akal. Kalau 2 Juni... Sekarang tanggal 5 ya. Oh, tuh ada baru tuh. 2 Juli, Pak, katanya. Ada tambahan. Ya, di bawah. Oh, 2 Juli. Oke, kalau masih 2 Juli, artinya masih hangat ini. Nah, kalau untuk menentukan hipoksia atau enggak, ya bisa yang paling gampang untuk masyarakat awam ya pakai oximeter itu, seperti yang tadi Pak Jarod bilang ya, oximeter itu. Sebab apa? Kalau tidak, maka kita harus melihat dari gejala data tanda-tanda klinisnya. Itu kan susah ya. Misalkan dari bibir yang kebiruan, tangan yang mulai kebiruan, putih, dan lain pucat, dan lain-lain gitu. Itu artinya sudah sesak berat. Gitu. Jadi kalau kondisi seperti itu, saya memang harus menyarankan harus punya itu namanya pulse oximeter dan harus segera melakukan konsultasi. Sebab seperti tadi yang Ibu ceritakan, suami Ibu sudah bergejala tuh, ya. Jadi Ibu pun intinya satu keluarga itu harus diobati semua, gitu, sesuai dengan kondisi dan berat ringannya gejala masing-masing. Ya, segeralah melakukan konsultasi online dengan puskesmas atau dokter paru atau dokter penyakit dalam yang memang tersedia yang bisa dilakukan konsultasi online gitu, dan supaya bisa dapat obat. Kalau enggak akan berlanjut terus ya, seperti tadi Pak Jarod bilang ya, varian Delta itu kan cepat gitu, dan memang betul cepat sekali perburukannya kalau sampai amit-amit terkena varian Delta, dan sekarang sedang mewabah varian Delta ini. Dia cepat sekali perburukannya. Jadi saya sarankan Ibu secepatnya melengkapi alat-alat di rumah, misalnya oksigen tadi ya pulse oximeter, oksigen kalau bisa, kemudian mencari konsultasi terdekat gitu yang bisa. Misalkan sekarang lagi hari Minggu, mungkin Halodoc yang bisa. Ya udah Halodoc dulu, yang penting bisa dapat obat dulu. Kalau misalnya hari kerja, ya mungkin setelah dokter spesialis ada, nah baru lakukan konsultasi online, entah itu dengan dokter spesialis penyakit dalam atau dokter paru, gitu Pak. Iya, menurut saya beli oximeter murah kok ya, hanya 150.000 dan itu stoknya melimpah. Kalau oksigen sempat kosong, jadi saya beli oksigen yang 1 meter kubik itu 750.000 tanggal 11 Juni. Itu kemudian 3 juta. Itu pun belum sempat jadi 3 juta. 8. Teman saya bilang gua beli 2,6 tambah oksigennya 3 juta. Jadi 750.000. Tapi hari ini saya beberapa online udah jual lagi harga 750.000. Jadi hari ini ada penambahan stok ya. Jadi Bapak Ibu bisa beli. Oximeter Bapak Ibu nggak usah nunggu PCR, antigen positif aja beli. Betul. 150.000. Nah, setuju. Itu anak saya beli itu kan dites. Lalu ini cerita sedikit nih, angkanya tuh fluktuatif, 92, 93, naik 95, turun lagi. Waduh, kita bilang ini nih ribu gitu ya, mau akurat gitu. Waduh, dokter dikasih tahu beli yang merek ini gitu. 800.000. Hasilnya jadi harganya 150.000 sama 800.000 hasilnya sama. Aduh. Punya 3 Pak Dokter, kita punya oximeter. Seru emang, waduh. Aduh, daripada spot jantung gitu menurut saya ya. Betul. Ya. Kan kalau oksigen di bawah 92 itu udah mesti saturasi di bawah 92 udah mesti pakai oksigen. Jadi menurut saya saturasi menjadi alat yang vital, padahal murah. Jadi menurut saya Bapak Ibu sih saya merekomendasi banget ya untuk begitu ada isolasi mandiri, antigennya nunggu PCR kan hasilnya masih besok gitu ya. Kalau nanti PCR-nya ternyata negatif, nggak apa-apalah buat
Orang sehat aja punya oximeter nggak apa-apa kok. Jadi katanya rendah gitu ya, olahraga, berjemur, naik loh. Atau kita ambil nafas kayak orang yoga. Ya, betul. Naik loh. Jadi itu memang angkanya fluktuatif, nggak perlu cemas banget kalau misalnya turun 2-3 poin. Tapi kalau di bawah 92, kan 88 sampai 92 ya dokter ya, itu ring untuk pakai oksigen ya. Jadi itu. Nah kalau nggak punya oximeter kan repot, acuannya susah. Betul. Oke, kita lanjutkan dokter ya. Ini banyak masih tambah lagi terus. Oke, sorry dokter, saya COVID sekarang sudah negatif. Tapi kepala pusing, badan masih ada rasa mual. Kenapa ya? Obatannya bagaimana? Oke, sudah negatif, masih ada sisa-sisa simptom. Oke. Ya. Itu yang namanya tadi itu ya sindroma pasca COVID atau long COVID istilah medisnya. Ya kalau itu sih Bapak karena sudah positif, ya artinya Bapak bisa datang untuk berobat ke dokter gastro misalkan atau internis yang memang berkompeten sesuai dengan keluhan Bapak. Ya sampaikan saja nih saya pasca COVID, ini hasilnya sudah negatif dan lain-lain, itu Bapak bisa mendapatkan pertolongan medis yang sesuai lah, gitu, nggak usah takut itu mah. Tapi itu bisa jadi gejala pasca COVID. Iya. Nah ini kembali soal vaksin, ada 2 pertanyaan ini. Vaksin pertama, setelah divaksin yang pertama PCR positif. Nah, vaksin keduanya kapan ini dokter? Ya udah nggak bisa jadinya. Kalau saya udah terjangkit kan, jadi udah dianggap setelah sembuh itu kan dia sudah punya antibodi kan, sudah punya antibodi alamiah, gitu loh. Jadi setelah itu paling yang booster, buat vaksin penyintas jadinya. Oke. Nah, sekarang ini ada yang bertanya lagi. Vaksin pertama pakai Sinovac. Begitu jatahnya vaksin kedua, dia nggak sebut merek sebenarnya. Vaksin pertama pakai merek A. Pas mau jatahnya kedua, itunya habis. Boleh nggak ganti merek? Sekarang kita bicara ini ya keterbatasan supply soalnya kan gitu loh. Logistik dan supply-nya itu loh. Sekarang kan ini masih vaksin gratis dari pemerintah. Jadi walaupun idealnya jangan, tapi kalau misalkan memang yang tersedia saat itu ya adanya merek lain, ya udahlah. Kita berdoa saja lah dilindungi, nggak ada apa-apa gitu. Tapi sejauh ini ada beberapa kasus yang seperti itu yang saya tahu ya puji Tuhan aman-aman aja sih gitu. Cuma memang kalau memang kita sih menganjurkan memang kalau ada vaksinnya merek A ya A lagi, kalau B ya B lagi. Cuma kita bicara ini kan situasinya sedang begini ya gitu loh. Ketersediaan barang, logistiknya semua segala macam dan vaksinnya pun masih gratis dari pemerintah. Jadi agak sulit kita untuk menuntut harus begini kondisi idealnya akan sulit gitu Pak. Biasanya dulu kan masih banyak orang yang nggak mau divaksin karena antikris lah akhirnya. Itu teori konspirasi lah gitu. Begitu COVID-nya makin gencar, sekarang semuanya mau gitu. Jadi, pemerintah stoknya juga agak susah mengendalikan gitu. Iya. Jadi kita memang ini keadaan darurat ya, tapi betul darurat. Ada lagi pertanyaan masih soal vaksin juga sekalian ini. Ada orang OTG tapi dia nggak tahu kalau dia positif tanpa sadar. Lalu dia daftar vaksin yang pertama gitu. Nah itu vaksin pertama akhirnya gejalanya muncul PCR positif. Nah gimana? Oke. Ya namanya OTG kan artinya dia sudah terjangkit ya. Udah sakit dia sebenarnya. Kalau di PCR pun dari awal mungkin sudah positif. Nah ya dia divaksin itu kan dia dimasukkan virus yang dilemahkan. Virus utuh yang dilemahkan dimasukkan ke orang tersebut. Ya jadi merasakan timbul gejala, udah pasti. Orang yang sehat aja dia habis vaksin bisa timbul kayak bapil, kok batuk pilek gitu kan. Apalagi ini yang memang sudah ada virusnya, sudah OTG. Ditambahin lagi, ya wes gitu. Jadi makin terlihat simptomsnya. Lalu dianggap pasien diobati ya? Iya. Dianggap pasien positif COVID diobati, setelah sembuh baru vaksin lagi. Iya, betul. Kayak diulang lagi. Iya. Setelah 3 bulan. Oke. Oke, pertanyaannya sudah mulai digigit. Nah, ini ada pertanyaan merujuk tulisannya Pak Dahlan Iskan. Nah, bedanya antibody dengan protective body? Merujuk tulisannya Pak Dahlan. Apa suruh tanya Pak Dahlan aja? Pak Dahlan aja kali ya. Nggak, soalnya kalau antibody otomatis itu kan respon imun dari badan kita.
Kalau protective body, bagaimana kita bisa memprotek badan kita? Ya, untuk memprotek badan kita ya tadi aman, imun, sama iman. Gitu. Kalau misalnya antibody, ya itu dari vaksin. Itu kita bisa bicara dari IgG, IgM-nya dan lain-lain segala macam berhubungan dengan vaksin. Gitu. Oke. Sorry dokter, saat di hari sehabis vaksin, apakah bisa menularkan virus kepada orang sekitar setelah divaksin? Sorry ya, saya matiin dulu. Low bat, saya harus ambil charger dulu, harus di-charge. Sampai saya sambil jawab aja. Ya kalau misalkan habis divaksin, ya tidak akan bisa selama orang itu sehat. Ya kalau orang itu sehat, ya tidak akan menularkan apapun. Nggak usah takut gitu. Yang penting asal dia bukan OTG. Seperti tadi kasus tadi kan yang ada yang bertanya. Kalau misalkan dia sudah OTG, nah, dia membawa-bawa virus itu kemana-mana, dia bisa menularkan ke orang lain. Gitu. Tapi saat dia orang sehat, tidak ada infeksi penyakit, divaksin, ya aman. Jadi orang sehat divaksin, gara-gara divaksin batuk pilek, muncul gejala, tapi dia negatif. Dia tidak akan menularkan, dokter ya? Ya enggak. Karena dia sehat kan. Oke. Ya, jelas. Sorry dokter, waktu bulan kemarin saya kena COVID. Sebelumnya saya dibawa ke tempat isolasi COVID yang ada beli beberapa obat. Ya. Terus apa nih pertanyaannya saya? Wah, dikasih obat ini, mana yang harus boleh dimakan? Nah, itu harus konsultasi langsung sama dokter lah, Bu. Iya. Secara pribadi itu Maya harus konsultasi secara pribadi lah dengan dokter. Dosis ya dokter ya? Iya, karena itu harus dokter yang menangani, nggak bisa lewat Zoominar begini. Sore dokter, kalau sudah vaksin pertama, apakah mesti istirahat? Berapa hari kalau harus istirahat? Habis vaksin sebenarnya ya istirahatnya hanya untuk menilai apakah ada reaksi anafilaktik ya, gitu loh. Tidak perlu beristirahat. Kalau memang dia tidak ada gejala, ya tidak perlu beristirahat, gitu. Karena dia tidak ada yang perlu dikhawatirkan, gitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang setelah divaksin tiba-tiba timbul gejala ISPA ringan, yaitu perlulah beristirahat beberapa hari, gitu, sampai gejala ISPA-nya hilang. Itu aja sih. Tidak semua orang yang setelah divaksin timbul gejala ISPA kok. Sebagian besar tidak. Ya, saya sih divaksin kayak nggak ada rasa apa-apa. Nah, itu. Jangan-jangan disuntik air ini. Tapi yang saya perhatikan dari waktu di Rotin Sulu ya, jadi yang pada divaksin nakes itu semua, itu keluhan yang dirasakan itu jadi lapar dan jadi ngantuk. Habis divaksin. Tapi nggak ada gejala ISPA. Iya, saya bersama dengan istri saya sih ada sih gejala-gejala, maksudnya kayak ada rasa-rasa gimana, terus betul ngantuk gitu ya. Vaksin pertama, kedua nggak ada rasa apa-apa. Saya juga nggak ada, Pak. Puji Tuhan. Ya, tapi ini merawat anak di rumah nggak ketularan, jadi ya mungkin sehat. Puji Tuhan. Amin. Sore dokter, suami saya diabetes HbA1c-nya 7,5, terakhir periksa positif COVID, sudah 5 hari pengobatan, selvatimir, vitamin, dan lain-lain. Sekarang rausan paru-paru ada flek, dan saturasi 9192. Wah, gimana ya? Idealnya memang ke rumah sakit idealnya ya, saya bicara ideal nih. Sebab kalau saya lihat kan tadi HbA1-nya 7,5, artinya tidak terkontrol, batasnya itu 6,5 biasanya untuk pengontrolan diabetes ya. Terus kemudian sudah bergejalanya sudah ada sesak nih, bergejala sedang dia. Ya, terus ya amit-amit kalau sekarang kan lagi varian Delta yang sedang mewabah ini umumnya cepat dia perburukannya. Jadi kalau saya boleh usul ya memang idealnya ke rumah sakit. Cuma sekarang kondisi rumah sakit penuh semua. Jadi mau istilahnya mau pakai koneksi manapun seperti tadi Pak Jarod bilang kan kalau emang penuh kamarnya mau gimana gitu loh, nggak bisa memang. Jadi mau nggak mau terpaksa isoman. Nah kalau isoman otomatis ibu harus bisa konsultasi online dengan dokter yang mengawasi. Harus sedia oksigen, harus ada oximeter, mungkin alat nebulizer gitu buat paru-parunya. Jadi memang harus ada konsultasi online dengan dokter paru untuk kondisi Bapak itu, dan
otomatis juga dokter penyakit dalam ya untuk mengontrol diabetesnya. Karena di dalam waktu bersamaan diabetes juga harus dikontrol. Kenapa? Kalau kadar gulanya tidak terkontrol, diabetesnya nggak terkontrol, infeksinya susah sembuh, lama. Dokter paru fokus ke pernapasannya, dokter penyakit dalam sebagai tim gitu kan dia fokus untuk masalah diabetesnya sama masalah sistemiknya gitu. Idealnya seperti itu. Jadi Yang mudah-mudahan Ibu bisa dapat. tetap harus ada dokter yang Iya, ya. iya betul. Iya. Sorry dokter, suami saya 2 Juli sampai sekarang positif, badan nggak enak badan, demam, diare, berkeringat. Seperti ini aman atau harus bagaimana? Positif, demam, diare. Oke. Ini sama sih yang mesti. Oke, ya tetap ya kalau kita lihat diarenya berapa kali, apakah terus-menerus, profuse ya, jadi seperti kayak orang kolera, atau misalnya cuma diarenya sesekali aja. Nah, tetap konsultasi ini, konsultasi secara pribadi untuk pengobatannya. Karena virus COVID juga bisa mencloknya ke saluran cerna. Itu. Kalau misalnya kita ingat di awal-awal pandemi COVID di tahun lalu, itu banyak orang yang salah diagnosa sebagai tipoid awalnya. Paru-parunya dianggap ISPA biasa, terus didatangkan keluhan mencret, sakit perut, dan lain-lain, ternyata COVID. Karena COVID-nya memang bisa menclok ke saluran cerna. Gitu. Ya dikira tipes ya dokter ya? Iya, dikira tipes, padahal COVID. Gitu. Jadi awal-awal tuh banyak sekali yang akhirnya misdiagnose. Ya, apalagi yang di Bandung tuh dokter. Ya itu dia Pak. Masih ingat aja Pak. Iya kan semuanya dokter, aduh itu satu jaringan gitu. Dikit Iya. 32 orang. Iya, itu dia Pak. Salah satunya itu contohnya tuh. Iya. Mama saya pernah operasi paru-paru, sakit radang tenggorokan dan ada nanah ke paru-paru, kemudian kena COVID, sudah sembuh. Oke, apakah boleh vaksin? Nah, vaksinnya otomatis seperti tadi saya bilang paling cepat 3 bulan setelah PCR negatif. Ya, kalau setelah sembuh akan terbentuk antibodi alami di dalam badan si pasien yang efektifnya kira-kira 3 sampai 6 bulan gitu. Sorry dokter, apakah sebaiknya sebelum vaksin kita lakukan check up dulu mengenai kesehatan kita? Takutnya ada penyakit yang kita tidak ketahui. Saya kemarin rasa demam, tapi tiap sore dan malam pada tangan dan kaki badan rasa dingin. Sudah 2 kali negatif. Ya boleh, nggak ada salahnya. Namanya medical check up bisa kapanpun gitu loh. Silahkan. Kan di lab-lab swasta juga sekarang sudah menyediakan paket-paket medical check up ya. Di lab swasta, di rumah sakit ya. Rumah sakit mah jangan deh sekarang, jauhi dulu lah. Lab-lab swasta lah gitu. Itu sudah banyak kok paket medical check up yang lengkap. Silahkan gitu. Nanti kalau misalnya sudah selesai semua, bisa dibawa ke memang yang dokter pegangan Anda, atau biasanya ada dokter umum di lab swasta tersebut gitu. Cuma kalau misalnya Anda kurang puas ya bisa ke dokter spesialis pegangan Anda, itu ke siapapun itu. Mau ke internis untuk mendapat penjelasan semua secara menyeluruh dan lengkap. Iya. Oh iya, jangan lupa juga cek itunya juga antigen lah minimal ya. Sebelum divaksin. Jangan-jangan antigennya sebelum divaksin udah keburu positif gitu. Anda OTG divaksin ya seperti tadi kayak dari seperti penanya tadi gitu, malah timbul gejalanya seperti itu. Iya, harusnya berarti orang mau vaksin itu sekarang harusnya SOP-nya minimal antigen dulu ya dokter ya. Iya. Mestinya. Oke. Iya, mestinya. Isolasi mandiri di rumah, umur sudah 80 tahun, perlu infus. Apakah ada nomor telepon dokter? Wah, itu ya memang. Waduh. Jadi memang isolasi mandiri adalah kayak rumah sakit yang dipindahkan ke rumah. Iya. Begitu sakit harus cari dokter untuk bimbing isolasi mandiri. Sehingga langkah-langkahnya adalah langkah-langkah yang disetujui dokter. Nah, untuk pelayanan home care itu biasanya lewat rumah sakit ya, lewat rumah sakit, dan tidak semua rumah sakit bisa menyediakan. Kenapa? Sekarang banyak nakesnya yang sakit gitu. Jadi rumah sakit pun sudah kekurangan tenaga. Biasanya mereka menonaktifkan dulu layanan rumah tersebut, home caring itu, karena kurang tenaga, sebanyak nakes yang sakit gitu. Jadi saya nggak tahu
saya nggak bisa menjamin, mungkin tadi penanya tadi bisa mengontak ke rumah sakit swasta terdekat, tanyakan fasilitas home care mereka untuk COVID. Karena terus terang itu tidak semua rumah sakit punya, dan kalaupun ada rumah sakit yang punya, biasanya dinonaktifkan karena memang mereka sedang kurang tenaga gitu. Iya. Dokter, kenapa orang sudah vaksin 2 kali masih bisa kena COVID dengan CT8? Jadi apa gunanya vaksin? Vaksin itu digunakan bukan untuk membuat kita jadi kebal sakti mandraguna kayak Gatot Kaca. Itu hanya memberikan kita imunitas tambahan. Apabila kita terjangkit, itu gejalanya bisa tertangani, tidak perlu sampai masuk rumah sakit gitu. Jadi bisa gejalanya ringan sampai sedang, bisa cukup isoman saja, udah cukup. Karena apa? Tidak ada, boleh dilihat semua daftar vaksin yang ada ya, dari mulai Pfizer, Moderna, J&J, Sinovac, AstraZeneca, nggak ada yang mencapai angka 100% perlindungannya, dan memang tidak pernah ada vaksin yang bisa memberikan perlindungan 100%. Nggak ada itu. Jadi semua tetap masih memberikan Anda resiko untuk tertular, tapi saat Anda tertular gejalanya ringan gitu. Itu tujuan vaksinasi. Dan misalnya ada 1.000 atau 100 orang divaksin, dia efektif pada misalnya 80 orang, 20 tidak efektif. Nah, 20 ini yang masih bisa terkena COVID ya, dokter? Iya. Dan lagian, sistem imunitas tiap-tiap orang itu berbeda. Kadang-kadang ada yang sudah divaksin 2 kali, kemudian dicek titer antibodinya, itu tetap tidak terbentuk, Pak, 0. Atau di bawah 50. Di bawah target gitu, dan itu artinya dia sama saja seperti tidak divaksin. Ya itu ada yang miss ya antara perangsangan si sel imunnya sehingga tidak bisa membentuk antibodi. Itu nggak bisa kita waspadai ya, seperti itu nggak bisa kita duga gitu. Itu kan keunikan individu, Pak, dan itu nggak bisa kita apa istilahnya ambil itu sebagai suatu kasus yang digeneralisir gitu. Itu benar-benar case by case dan rare, itu biasanya jarang. Karena beberapa orang menjadi efektif ya, jadi dites sebelum dan iya, betul. Ya. 70-80% efektif. Tapi tadi tidak 100%. Ya. Oh, nggak mungkin. Kayak Sinovac kan 65% menurunkan risiko pada seseorang. Jadi hanya menurunkan 2/3-nya, kira-kira lah ya 2/3-nya. Yang Pfizer, Moderna itu di atas 90, di atas 95 rasanya seperti itu. Tetap aja ada 5% Anda bisa terjangkit si corona ini gitu loh. Iya, kita masih punya waktu 18 menit lagi ya. Kalau sampai jam 5 maksimum ya. Nanti kita masih ada lagi Bapak Ibu ya. Besok malam kita ada lagi. Dengan Pak Ruyandi lebih banyak imun. Jadi Pak Ruyandi mantap. Dia dokter umum, tapi dia mendalami imun. Jadi imun kita bisa tambah lagi besok. Waduh. Mau tanya, saya kan ada mah. Saya suka sesak nafas juga karena mahnya kumat. Terus 19 Juni kemarin saya ada cek kesehatan di Prodia. Nah, hasilnya keluar mau konsultasi ke dokter yang biasa memberikan surat ke cek Prodia ini. Ternyata dokternya lagi isolasi mandiri. Kenapa? Aduh. Saya kan mau vaksin, sementara belum bisa baca hasil labnya. Iya. Saya dibawa ke tempat vaksin aja dia, Pak. Kan ada dokter di sana ya, dokter ya? Biasanya, tapi kalau kadang juga nggak ada, cuma perawat aja gitu yang standby. Jadi memang ya kita bisa cari pilihan lain lah gitu. Dokter kan masih banyak ya, dokter penyakit dalam. Mungkin memang bukan yang pegangan si penanya, tapi ya udah yang member lah gitu, yang memang masih sebidang. Ya misalkan yang gastro, ya udah kita cari gastro yang lain, nggak apa-apa, untuk sekedar ini aja, sekedar konsultasi. Ya sampaikan juga, saya memang biasa dengan dokter A, tapi dokter A-nya sedang isoman, gitu kan. Pasti dia mengerti, dan saya mau vaksin, oh iya, pasti dia tahu lah, gitu, nggak akan dipersulit. Gitu. Masih soal vaksin, 2 pertanyaan sekaligus. Saya yang satu asma, saya ada asma dari kecil, gula 220, umur 58. Gula itu normalnya 70 sampai 110, ini 220. Yang satu lagi, saya ada riwayat darah tinggi tapi terkontrol. Apa boleh darah tinggi pasang vaksin karena sudah pasang ring 1? Oke.
Nah, buat yang penanya pertama, karena memang asma, itu harus dicek asmanya bagaimana, stabil nggak. Nah, untuk yang memiliki kondisi paru-paru, biasanya kita katakan stabil, ya kita harus periksa dulu pasiennya, kita lihat dia bisa nggak berjalan 100 meter itu dengan tanpa keluhan, atau naik 10 anak tangga tanpa ada keluhan. Itu dari secara paru-paru artinya bagus. Kita bisa melihat juga obat-obat pengontrol yang dia gunakan buat asmanya bagaimana. Apakah sudah adekuat belum? Kalau memang belum, ya kita bisa atur lagi sehingga dia mencapai kondisi stabil sesuai dengan kategori asmanya. Untuk diabetes dan darah tinggi dan jantung memang harus ke dokter masing-masing. Untuk diabetes ya ke penyakit dalam atau yang konsultan diabetes. Buat yang darah tinggi sama jantung ya bisa ke internis atau ke SPJP dokter jantung gitu. Oke, ini ada pertanyaan di Facebook, dokter. Apa sih bedanya tabung oksigen sama ventilator? Oh ya beda. Oke, begini. Kalau tabung oksigen itu seperti yang ya Pak Jarod juga tahu ya, tabung oksigen kan jumlah seperti itu dipasang lewat selang nasal kanul ya, selang hidung atau lewat masker. Sedangkan kalau ventilator itu adalah alat bantuan napas di ICU ya, di mana pasien tersebut tuh harus dipasang selang yang masuk dari mulut sampai ke jalan napasnya, dan pasien itu harus disedasi dulu. Artinya pasien tersebut sudah gagal napas, tidak bisa bernapas lagi dengan dirinya sendiri, sehingga akhirnya membutuhkan bantuan napas, mesin ventilator, dan itu dipasang selang dari mulut masuk ke trakea, ya endotracheal tube, dan endotracheal tube itu dipasang ke alat ventilator tersebut dengan settingan yang sesuai kondisi pasien tersebut di ICU. Gitu. Ya, kalau tabung oksigen kan kita beli online, datang Ya, gitu ya. sah gitu. Karena udah beli itu, jadi saya bisa cerita. saya pasang di Instagram saya tuh tutorial menggunakan tabung oksigen. Aduh, bagus Pak. Ada alatnya, ada selangnya, ada bagian yang diisi air, lalu selangnya ini dimasukin hidung cuma. Ya, iya betul. Berarti menambah itu kita kayak ditiup-tiup gitu rasanya. Iya, betul. Ya, saya coba kemarin soalnya. Sebelum si anak saya. Ya, ini karena dari segi waktu ya Bapak Ibu, kita nggak bisa jawab semuanya, tapi yang di chat di Zoom sudah, cuma yang di Facebook yang nggak bisa kebaca semuanya, tapi sebagian besar sebenarnya pertanyaan yang di Facebook juga esensinya sama ya. Jadi setelah selesai acara ini saya akan ulangin lagi yang di Facebook, pertanyaan yang berbeda, dan akan saya tanyakan besok karena ini emang saya maraton ini di sekarang. Minggu depan juga begitu, minggu depan Minggu dan Senin, bahkan Sabtunya pun sudah minggu depan saya 3 kali itu. Sabtunya bicara probiotik dan sistem imun, lalu hari Minggunya dokter anak, baru Seninnya dokter umum. Jadi hari ini kita dokter paru-paru ya, minggu lalu kita dengan Pak Bambang yang membimbing saya dan anak saya. Jadi memang ya saya pikir kita ini perlu, karena tadi ada yang menghubungi dokter, ya nggak gimana diangkat dokternya, pasiennya biasanya 20 sekarang 200 gitu ya. Jadi menghubungi dokter pun susah. Bahkan halo dok pun ternyata masuk Pak Dokter. Jadi telepon halo dok semua. Iya betul. Ini betul-betul darurat loh, darurat. Iya. Kita perlu ketenangan, perlu iman, tapi ya perlu pengetahuan dasar. Paling tidak kan yang kalau misalnya vitamin, multivitamin, betul. Zinc plus, D, betul. D5000 itu kan memang tanpa resep dokter boleh. Ya, baru yang dengan resep dokter kita tunggu. Gitu. Oke, dokter, untuk penutupnya dokter bisa berikan ke kita penutup berupa nasihat-nasihat buat kita semuanya, dokter. Ya, oke. Ya, di masa pandemi COVID varian Delta ini, ya yang dimana kita masih belum melihat puncaknya, ya saya sangat amat menyarankan bahwa kita semua harus tetap menjaga aman, iman, dan imun. Ya aman otomatis dengan 6M, iman ya otomatis kita harus mendekatkan diri sama Tuhan, lebih dekat lagi, dan imun ya otomatis dengan vitamin suplemen yang disebutkan oleh Pak Jarod, olahraga sesuai dengan kondisi kita. Dan kalau memang kita punya penyakit komorbid, tetap harus kontrol dan menjaga dalam kondisi stabil.
Nah, otomatis kalau untuk pesan yang saya untuk yang isoman, ya seperti tadi, otomatis kita tidak boleh isoman sendiri. Tetap harus ada bimbingan tenaga medis. Bisa itu dari puskesmas, bisa itu dari halodoc, atau memang dari dokter pegangan Anda sendiri. Untuk gejala yang ringan atau tanpa gejala sampai gejala ringan itu bisa diberikan regimen hanya menggunakan multivitamin dan suplemen. Tetapi untuk gejala ringan sampai sedang itu harus ada penambahan obat antivirus, oseltamivir atau favipiravir plus antibiotik, biasanya azitromisin atau levofloxacin. Nah, setelah itu kalau memang timbul gejala sesak dengan penurunan saturasi oksigen ya yang diperiksa dengan pulse oximeter, idealnya harus dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau sekarang karena kondisi sekarang sedang darurat di mana rumah sakit penuh semua, ya artinya harus mendapatkan terapi yang sesuai dari dokter spesialis, bisa dokter spesialis penyakit dalam ataupun dokter spesialis paru. Ya, jadi kita harus tetap waspada dan kita harus tetap tenang dan kita harus tetap memiliki informasi yang tepat. Jangan mengikuti informasi yang salah. Ya, ini saya sangat menyarankan saudara-saudara semua ikut terus mengikuti ini yang serialnya dari Pak Jarod. Ini benar-benar berilmu nih, daging semua kalau mereka bilang dan sangat berguna buat kita dalam menghadapi pandemi yang sekarang ini. Ya, demikian Pak Jarod, terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih atas kehadiran semua peserta yang sudah bersedia mendengarkan. Ya, terima kasih Pak Jarod. Terima kasih Pak Dokter sudah berbagi informasi ya, karena saya sendiri juga merasakan bagaimana paniknya nggak dapat rumah sakit dan bagaimana takutnya merawat dan tertular, gimana takutnya mendengar suara batuk anak yang nggak berhenti hampir 2-3 hari terus menerus, itu terutama hari ketiga keempat sampai hari ketujuh batuknya itu nggak ada jedanya, benar-benar kayak sampai kita suami istri nggak bisa tidur, kadang-kadang nggak bisa tidur kita juga jadi drop, sampai akhirnya kita gantian tidur, tapi kemudian kita tidur pun juga nggak bisa tidur. Jadi memang ini benar-benar kayak masa-masa yang berat. Tapi sekali lagi kita harus tenang, nggak boleh menyalahkan pemerintah, menyalahkan keadaan, karena itu perasaan negatif yang hanya membuat kita tambah stres. Ya, karena saya sendiri Bapak Ibu nggak bisa dapat rumah sakit, tapi ya kalau saya bersaksi itu kejadian positifnya tanggal 15 Juni dan sekarang sudah 17 hari. Itu benar-benar kayak 7-10 hari itu berat sekali dan mulai sesak nafas hari keempat. Tapi puji Tuhan ya sekarang ini paling tidak semua gejalanya sudah hilang, antigen sudah negatif dan besok baru PCR. Ya, tapi saya percaya kalau antigennya sudah negatif, gejalanya sudah hilang, besok ya mudah-mudahan PCR negatif. Tapi yang saya inginkan adalah sikap mental positif. Ya, kalau kita harus tetap tenang, bukan berarti mengabaikan. Makanya semua alat yang harus disediakan kita sediakan, gimana pun caranya. Bahkan kalau cari oksigen nggak dapat, ya kita rajin-rajin googling, rajin-rajin searching gitu ya, sampai akhirnya wah dapat begitu ya. Dan itu kayak aduh, saya waktu itu antivirusnya disarankan Avigan gitu, nggak ada, kosong. Apotek kosong, muter-muter kosong, akhirnya ganti ke online. Coba buka sana, buka sini, buka sana, buka sini, dapat hanya separuh dosis. Tapi 2 hari lagi dapat, jadi sebelum habis bisa nyambung gitu. Tapi sekali lagi juga antivirus itu tidak hanya Avigan, ada beberapa merek. Jadi kalau nggak ini ganti yang ini, kalau nggak ini ganti yang ini. Nah, makanya paling bagus usahakan bisa ketemu dokter, kenal dokter, minimal tenaga medis. Bahkan kalau apotek besar biasanya dia ada apotekernya yang bisa diajak konsultasi. Ya, tapi kalau pengalaman teman-teman saya nih, ya itu tapi harus membawa PCR. Maka PCR itu penting. Begitu antigennya positif, segera PCR. Sehingga nanti kalau sampai nggak bisa ketemu sama dokter tuh ke apotek bawa PCR. Gitu. Itu apoteknya yang pasti multivitamin mineralnya itu kan membuat imunnya bagus. Itu pasti diberikan. Nah, begitu antibiotik atau antivirusnya, kadang dia berani menyarankan misalnya yang antivirusnya. Kalau nggak ini minimal itu adalah orang yang ngerti gitu ya. Paling terbaik adalah dokter. Tapi sekali lagi maaf nih, karena ini darurat gitu ya, hubungin dokter pun belum tentu dapat.
Ya, itu enggak ini jadi, tapi kita tetap berusaha untuk yang ideal ya, karena begitu misalnya nih daruratnya adalah tenaga medis dalam hal ini apoteker atau mungkin perawat puskesmas sebagai tindakan darurat. Tapi segera 1 hari, 2 hari, 3 hari pun tetap segera cari dokter menurut saya, untuk paling enggak kita dibimbing dokter tuh, kalau pengalaman saya itu minimal secara psikologis sayanya lebih tenang ya untuk menangani pasien ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri acara ini, sampai jumpa besok Senin malam jam 7 ya, Senin malam jam 7 dengan Pak Ruyandi Hutasoid ya. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Makasih sekali lagi Pak Dokter.